Kowe iku lho utek kemak sering muji donya, mbok mobil, mbok dhuwit, mbok babon pokoke muji donya. Nah, ternyata ke pas salat khusyuk, alhamdulillah rabbil alamin. Apa jawab? Waras kowe, Jong, sing mbok puji aku. Ya, angel temen nerangno kowe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Hasan bin Ali Al-Khawani, hadatsana Yaqub bin Ibrahim bin Sa'ad, hadatsana Abi Ansalan bin Syihab, ana Mahmud bin Rabi alladzi kang majja kang ngidoni sapa Rasulullah fi wajhihi ing dalam wajah Mahmud bin Rabi min birihim. Mulane kiai Jawa iku masih ya ora ganteng kaya Kanjeng Nabi, gayane do niru Nabi ana cacilik didoni iku ya ana sanate. Dadi Nabi nate napa nyuwun sewu kemu kalian banyu terus didokno Mahmud bin Rabi. Mulane Mahmud Rabi kenangane iku aku bangga tahu didoni Kanjeng Nabi. Terus kiai Jawa sing rapati keramat-keramat lae ono ngidan ngidoni wae saya. Bar didoni kok tetep goblok. Boyo niru aja sing ngono-ngono iku yo. Kanjeng Nabi ku spesial, idune spesial, apa-apane spesial sing ngono-ngono iku aja ditiru yo. Ya jelas ya, dadi Mahmud bin Rabi kenangane piye tahu didoni. Terus kiai-kiai do niru. Aduh, barokokan jono. Ojo anak ngono niku aja tiru. Niru Nabi ku ya ngamale, lomane, aja niru ngidonine mau. Nak sing didoni Nabi bangga ngidoni kowe. Dadi Mahmud alladzi majja Rasulullah fi wajhihi min birihim. Dadi birihim iku contone iku bab di semat no. Cara Jawa kemu lho. Kemu terus di idokno ning Mahmud bin Rabi. Lha iku dikenang ten. Akhbarahu ana Ubadah bin Samit akhbarahu anna Rasulullah qala sholata lima lam yaqra bi ummil Qur'an. Wa hadatsana Ishaq bin Ibrahim mulane bener Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri itu tidak percaya ada ahli hadis penghafal sejati. Sufyan Ats-Tsauri gurunya Imam Innama dzalika fil ma'ani. Maksudnya semuanya tetap riwayat bil makna. Ini kurang apanya Sahih Muslim? Bukhari, saya sering baca Bukhari. Tetap anggar riwayat kedua ketiga pasti dengan lafaz yang berbeda. Padahal Nabi pasti ngendikannya satu kali saja. Di konteks itu Nabi hanya ngendikan sekali. Tapi nyatanya bi Fatihatil Kitab, bi Ummil Quran. Yang satu lam yaqra, yang satu lam yaqtari. Makanya kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, innama dzalika fil ma'ani. Tetap mau ndak mau itu. Ya cuma aja kaya kowe pepe ma'ani terus klirune kakean yo aja lah. Maksudnya errore apa? Kakean ya error ya siji loro. Sing pantes lah error lah yang butuh pantes. Nah error kakean itu kan yo blobor. Tapi kalau ada orang meyakini dawe Nabi ku kaulan wahidan, semua ruwatuhu kaulan wahidan, faqat kadzdzab. Itu goro. Saya itu sering baca Bukhari. Di tema yang sama, di bab yang riwayatnya juga sudah beda-beda. Ini aja contoh pertama, lima lam yaqra bi Fatihatil Kitab, ya kan? Yang kedua la sholata lima lam yaktari bi Ummil Quran. Yang ketiga la sholata lima lam yaqra bi Ummil Quran. Wis beda-beda. Ya pentingnya ngaji, mulane ngaji mbek wong alim ben roh duduk perkarane. Nah, kok ngaji ra paham barokah terus gak paham. Maksudnya muni barokah tapi disinaoni cocok terus gratisan niku. Sinaoni ben ora paham iku pantes kan. Wis sinau yo dari cara malaikat nyalahno. Kowe ora paham, wis sinau. Ya cara kula setuju, kula mbok maca sekian hadis termasuk Bukhari. Angger pun kedua, ketiga, apalagi rawinya ganti atau rawi yang sama, tapi tetap mau lafadznya itu ganti. Ya karena memang salahnya apa sih? Fatihah darani Fatihatil Kitab atau darani Ummil Quran. Yakro ya maknane maca, yak tarik maknane ya maca. Tapi kan sampean ngerti ben gak fanatik mbek satu hafalan. Alhamdulillah PDW rapal malah penak kan pokoknya. Mulane kula niteni kiai mana yang alim tenan ora niteni. Kok macane hadis kok kembar terus berarti apalane mung sitok. Angger gonta-ganti iki apalane akeh apa lalinan. Ya kadang kepen khusnudzon, paling apalane akeh tapi ketoke kok gak meyakinkan. Lali. Jebule lali. Abrak ya. Itu kali maca Yasin dintenteni tenan wa faidahum jami'ul ladina mukhdharun cek komidun balik. Neng guri yo. Wa faidahum jami'ul ladina mukhdharun cek komidun. Balik brak suwi. Iku ana setengah lemper ya balik. Komidun mukhdharun suaya inna asabal jannah terus dene cek apa? Komidun. Akhirnya ya apa? Berkomidun. Wa ayatul lahunna ya. Wah nyorol.
Paling repot ngarepe bati ini ya, gurine wal asri ku kemarin. Ilal ladina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi. Makmume cek eling lho, mau bati ini ngarepe. Ora cara kula nu resiko, maca bati ini barang ku resiko. Ya wedi gurine ku nganggo wal asri. Iki jenis surat kombinasi ya. Wah jelas ngarepe wati ini kok. Barang illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Wah, ora intikal madzhab ya, intikal ayat. Wah, jenenge kiye-kiye desa ya wis duamu ibu bojo wis error ya, teke wis error. Pemene beras larang ini ki error. Kone ki tenang, salah ya tenang modele. Lah piye kan gak perlu jaga citra, kiai cilik wis jatuh Allah kan. Lho nek kiai mubalek, ustaz jaga kiai desa dielingno, "Mbah wong salah." Ya wis leco ngono wae, tenang. Lah piye makmum mok loro terus ora tau salam templek. Salahna tenang ya. Jajal ke imam masjid jamek ana sangune. Wah, nama lah. Oh iya pertaruhan rezeki kan iku. Jadi sama makmum telu salah tenang ya, Pak. Lho kula nu roh dhewe ora jare. Wong karuan dene eno gak kunut. Wah, mboten kunut. Ya lali sing jenenge wong ngene enteng. Nah, tapi nak kiai masjid jamek, oh nama lah, Pak. Ya bos sujud sawi bareng. Kiai desa tenang, Pak. Kula dikonco. Kancane bapak, mboten kanca kula kancane bapak. Bapak kula nu paling seneng ngajak kula dolanan kiai gitu. Sakniki ya alhamdulillah kula niku. Kula sering ngajak anak kula dolan kiai gitu. Kula piyambak nggih sering. Salat iku komat ya, kentong dhewe adzan dhewe. Padasane iku tutupe sandal ya, sandal. Ya. Arek salat jan dhewean lho, bapak pirsa jan dhewean ya. Sholli fardhu zuhri imaman biatre ra karo. Dhewean. Bari bapak takok. Kang kok imaman nek kang salat tem dhewean, makmum wis jin, Mbah. Dari bapak, kowe bodonilah lho pangeran maklumi. Lah kok saged, Mbah? Wis pangeran mbek wong melarat terus pengapesan. Maksudnya iku pangeran ku sayange mbek wong melarat dadi bodonilah dibaro. Mergo gak mentolo roh keadaan iki. Lihat dihisap apane jajal. Melarat ngimami langgar gak ana makmume. Padasan sik nganggo tutup sandal. Lho kok ape dihisap ku dihisap apane jajal. Maklaran paslon ora payu. Hisap apane lho ya. Wis akang ke bodoni lah ora ngarah dihisap. Pangeran ora mentolo jare. Lah wong melarat kuwi ora fasilitase. Mlebune swarga 500 tahun sedurunge wong sugih. Kondang tapi. Misale dikurangi bodoni 50 tahun, ijak 450 jarak. Ambek sing maklaran paslon-paslon iki wah iki jarake. Cek suwi jarake tenang apa? Dikalongi bodoni-bodoni mau cek waki cek. Cek ijol cek susuk lah cek. Wa hadatsan Sabir Ibrahim Abdul Muhammad qala akhbarana Abdur Razzaq akhbarana Ma'mar an Zuhri bihadzal isnad mislahu wa zada fasaidan mongko sak mendhuwur. Wa hadatsan Sabir Ibrahim al-Hadid akhbarana Sufyan bin An-Atta. Lah niki sangu nggih pasanan nggih. Sabalen niki sangu nggih napa? Pasanan kersane sampean nak maca Fatihah dijiwai anut panduane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man disapane wong salat sapa man salatan kelan salat lam yakra kang ora maca sapa man fiha ing dalam salat bi umil Quran. Faya mongko te salatu khidaun minangka salat sing cacat, sing nipu salasan kelawan kaping 3 ghairu tamamin kelan tanpa sempurna. Faqila li Abi Hurairah innama nakunu waro al imam. Nah dados niki tak baleni malih. Kalau sudah di level sahabat apalagi tabiin, dawe Nabi itu ya dianalisis. Karena Nabi itu ada hal-hal sing beliau itu marah. Sahabat ya ora roh alasane marah, tapi kadang yo ngerti. Tak akeh contoh ya ben kowe ngerti nek aku sinau tenanan. Lo nganti tuwa iki jek sinau. Ora koyo kowe wis ra pinter ra sinau. Didol agama wah repot. Yo kok payu saking jembare rahmate pengen. Dungo ra mandi lho, gayane ku yo mandi.
Mbok koyo rodok nangis apa ya larang regane akhire wong ketoke dijiwai yo. Nabi itu pernah sholat, ini nyata ya, Nabi pernah sholat. Kemudian di belakangnya itu baca Quran, makmum di belakangnya. Nabi itu duka, mali unazaul Quran. Aku kok mbok saingi ketika mau Quran. Kemudian ini melahirkan satu tafsir, kalau sholat jahriyah karena imam baca banter, maka makmumnya itu tidak boleh baca sama sekali. Alasannya apa? Khitabu lil mustami' al istima' dunal qiraah. Tabalena khitabu lil mustami' adalah al istima' dunal qiraah, yaitu Allah bikin aturan wa idza quri'al qur'anu fastami'u la, sehingga ketika imam baca dan kamu dengar khitab al mutawajjah ilaika adalah istima', bukannya ini imam. Nah makanya ketika ada sahabat yang cerita, pokoknya nak sholat kudu maca Quran, maca Fatihah, pokoknya nak sholat kudu maca Fatihah. Abu Hurairah yo dibantah nganti ketika dia aturan itu dibantah. Innama nakun waro al imam. Lho jenengan sepundi kok ngengken kula maca Fatihah wong kula nu di belakang imam. Maksudnya harusnya saya itu hanya kena khitab mendengar, tidak perlu membaca. Ya tak baleni ae. Potongane kok ngowah-ngowah. Maksude wis tak engko iki nek kowe dadi pondok mbok ulangno terus kok wong pinter wis tak barokah ngaji nek kene kok terangno kok ben gayane kok wong apa? Pinter. Wes tak ikhlasno wis mbok aku kowe ora usah muni dawuh Gus Bak pepek dhewe pokoke. Pokoke seakan-akan kowe pinter mandiri, laduni lah pokoke. Wes kena kiai ikhlas iku penak wis ngadeg dhewe pepek dhewe nak. Nak mugo pidato sangu pepekan iki. Lumayan mau timbang mau sing ngaji ning menara malah untuk jatah bareng mau sing. Sawalang lagi ya. Era tabi'in wis ana sing bantah. Abu Hurairah ngongkon wong, kamu kalau sholat harus baca Fatihah, dibantah. Dosa ini di belakang imam. Di belakang imam misanut imam wae, apalagi imamnya baca jelas. Kalau baca jelas kitab kita ini mustame', istima', bukan membaca. Makanya ini bantah faqila li Abi Hurairah. Innama nakun warul faqila li Abi Hurairah itu Abu Hurairah diusuli, Abu Hurairah sing ngendikan diusuli. Loh innama nakun warul al imam kita ini kan hanya belakang imam. Faqala iqra biha fi nafsik. Nak ke belakang imam ya tetap moco, tapi aja banter-banter mari saingan, tapi aja terus ra moco. Cara wong Jawa orang ngene, kowe ya moco tapi lon tapi aja terus ra moco. Oh, tapi tidak Abu Hurairah ya dibantah ngono. Lah nek kena dadi kiai dibantah tenang, Abu Hurairah sahabat dibantah ketemu kiai kok mesti. Soale kowe milih si paslon apa? Kula niki niku ya wis karep-karepmu ngono bareng donya ribet to. Fa ini sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah taala niki sing kula nyangoni jenengan Ramadan iki jiwai tenan. Qala dawuh sapa Allah taala qasamtu bagi ingsun as-sholata ing salat baini wa baina abdi. Baini antarané ingsun wa baina abdi antarané kawula ingsun niseni kelan rong bagian. Wali abdi lan iku tetep keduwe manfaat maksudnya. Manfaat ketika kawula ingsun mal te apa wae salah kang njaluk sapa abdi. Fa idza qala al-abdu alhamdulillah rabbil alamin. Qala Allah taala hamidani abdi. Ya misalnya kowe maca iki rungokno tenan ya. Selama ini mungkin Anda kan muji uang, muji jabatan, muji perempuan. Malam cawe wedok wayu, di dhuwit wae seneng para presiden, para menteri seneng, tumak alpat seneng kan seneng muji donya. Kowe iku lho tekemak sering muji donya, mbok mobil, mbok dhuwit, mbok babon pokoke muji donya. Nah, ternyata ke pas salat khusyuk, alhamdulillah rabbil alamin. Apa jawab? Waras kowe, Cong, sing mbok puji aku. Ya, angel temen nerangno kowe. Ya, kowe kan biasa muji mobil mewah atau babon ayu atau pangkat. Lah selama ini kan gak waras misalnya. Wah, bareng pas salat ya muni alhamdulillah rabbil alamin. Jadi jawabnya waras kowe, Cong. Dong kowe. Lah engko nak salat Ramadan dijiwai alhamdulillah rabbil alamin. Terus Allah ngendikan waras kowe, Cong. Lha iki gak guyon tenan iki lho. Lah iya sensitif iki. Ya dadi fa idza qala al-abdu alhamdulillah rabbil Allah jawab ngene ya. Hamidani abdi. Dengaran Cong muji aku. Biasanya kok muji duwe, muji babon. Dengaran Cong. Ya nak cara aku semane terjemahane bebas itu waras, waras apik waras.
Ya dan engko nak pas Ramadan ya maca Al-Fatihah ya alhamdulillah rabbil alamin. Dijiwai. Karena itu satu-satunya status Anda diwaraskan oleh Allah. Dong ya. Lho kan kowe misalnya muji misalnya sing biasa rokok bab, kowe enak rokok bolotan lho. Sing biasa ngopi, kowe enak kopi iki. Jare pangeran, ya Allah kawulaku. Amen muji makhluk wae ngono. Momen entuk sumbangan, bansos muji bansos, apa dipuji. Gak tau muji pangeran. Lho pas salat jebule muni alhamdulillah rabbil alamin waras to waras. Bareng kok bar salat ku mate lho kok kumat. Ya kok salat nek ya waras meneh berarti. Tapi antarane salat kan 5 jam luwih to. Warase sediluk berarti. Subuh ku jam 5. Terus salat nes setengah 1. Pirang jam? Warase sediluk ya? Ora warase. Apik tenan hadis iki. Dadi kowe aja sekedar muni alhamdulillah dijiwai. Status Anda diapresiasi Allah adalah ketika muni alhamdulillah. Mergo Allah terus ngapresiasi hamidani abdi. Saiki kawulaku wis waras. Biasane muji donya, babon muji pangkat. Saiki muji aku. Waras wong dengaran. Apik hadis iki seneng. Ya iki nggo sangu poso. Namun pas malaikat liwat terus diangkat jadi wali. Tapi syaratnya wali rasa seneng duit. Berat kan ya? Berat tetep. Ayo milih. Apa sih kira-kira? Ya wali udah duit. Wah, nakal. Sing bojone wong. Sing bojone wong. Hebat. Niki makom wis fana, makom fana. Dadi ora wali makom fana wis gak kena hitop. Makom dunia lain. Makom dunia lain fana. Ya dadi kowe nak salat nani ya selama ini mungkin kan nak cara sarah-sarah kula wae. Mungkin kita selama ini talettuh blepotan. Ngelem mobil Alphard koyo ngono, ngelem duwe. Bahkan sing kere-kere ngelem rokok bolotan udah tuwenanane masyaallah. Ngelem bolotan itu fase ra karuan. Malah kadang ngelem jagung bakar ya. Kadang malah ngelem gunung. Wah enak isu-isu dhuwur gunung. Wah enak ra karuan delok laut terus. Wes. Nak jare bapak-bapak kula nak goyang. Menang ngono lumayan nak. Wong desa-desa iku malah ngelem alhamdulillah iso ngentut. Mergo nek ora iso ya lara tenan lho. Tapi apapun iku jenenge ngelemah lho. Lho saiki kok tumben cucu ngelem pangeran. Alhamdulillah rabbil alamin. Terus pangeran ngapresiasi waras gejel. Ya, waras gejeng saiki iki. Es hamidani abdi. Engko kumatlah jeng saiki pokoke waras. Ya, jadi ketika faida qolal abdu alhamdulillahirabbil alamin qala wa hamidani abdi. Dengaran muji aku, Jeng. Biasanya kok muji harta tahta wanita. Hamidah mujine ingsun sapa abdi. Mulane kula yakin hakul yakin Nabi ku seneng banget ngaji niki. Mergo Nabi ndongaaken ala khulafai rahmatullah. Wong sing genteni aku mesti entuk rahmati Allah. Terus niku sinten Nabi? Wong sing maca hadisku dan diajarkan. Nggih kados ngaji ngeten iki. Yo ngajarane kudu kaya aku ngene kuangelan nerangno ngene iki nek agak bolan baleni ya mloset to. Apa tak bobot ayo. Khatam aku sedurunge mati khatam giebet seminggu khatam war. Kayak mau urun soleh. Ayo ya agar kala Rasulullah terus. Gak jelas kalimatnya apa. Ya piye, cah cilik-cilik nek salah. Iku kalimatnya piye to? Nak pasanan. Kala Rasulullah. Piye kalimatnya piye to? Lah ya terus piye? Misalnya Ali terus Umar ya. Ono kalimat tegak tuh. Sing nyenggai guri-guri. Abu Bakar ini Siddiq terus.
Muadzine sing tertib sing bilale sing guri-guri lho sing. Repot. Ya, semoga namanya alhamdulillah. Terus wa idza qala ar-rahmanir rahim, napa? Selama ini mungkin kan Anda muji bos kamu. Wah, bosku ku penyayang, bosku wapian. Pejabat sing tak eloki wapian. Piye-piye kuwi jenenge muji makhluk. Nah, saiki ketika muni ar-rahmanir rahim terus Allah ngendikan asna alayya abdi. Asna ngelem alayya ing atasin sapa abdi. Ya mau dengaran cung saiki sing mbok lem aku. Waras apa? Ya tak baleni. Dengaran cung saiki ngelem aku. Waras. Lah, wingi-wingi apa ngelem dhuwit babon poh kono. Terus wa idza qala maliki yaumiddin. Allah itu penguasa akhirat, dari pembalasan. Qol majjadani abdi. Majjada ngegungno utawa memulyakno ingsun sapa abdi. Karena kata tamjid ya. Cara piye kono maknane ngegungno, mengagungkan lho ya. Iku ya waras nahi ya napa? Kadang Allah ngendikan fawwadha ilayya abdi, fawwadha nyerahno ilayya sapa abdi. Waras kecong urusan mbok serahno aku. Nah, terus fa idza qala iya kana budu wa iya kana stain. Kula namung nyembah jenengan ing namung njuk tulung panjenengan. Dewe Allah hada utawi iki ku baini antara ingsun wa baina abdi. Lah ini ayat yang bagiannya loro. Aku sebagai pangeran wis bener mbok sembah, kowe sebagai hamba isamu ya lho. Jadi ini ya netepno tauhid, ya netepno hae hamba isane jalu bener kok dijaluk Allah Subhanahu wa taala. Mulane Allah ngendikane piye? Hada baini wa baina abdi. Mergo iya kana budu rububiyah, kowe muji pangeran, wa iya kana stain ke jaluk tulung. Mulane disebut ya pas dadi hada baini wa baina abdi. Wawas kena berposo iki ra wali bocah diwarai daftar. Waras tos cukup ya? Ya, waras. Ya waras. Hada uta ingsun hada uta iki bene antara ingsun wa ben abdi. Wali abdi lan iku berhak kedue kawula ingsun mau te apa wae saala kang njaluk sapa abdi. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin qol hada li abdi. Nah niki. Kowe ora usah kuwatir dongamu iku ra mandi. Ketika ihdinas siratal mustaqim Allah ngendikan hada li abdi. Itu hak kamu mendapat siratal mustaqim wali abdi masalah dan kamu akan saya kasih apa yang kamu minta. Mulane kiai sing pede koyo kula wis kita mungkin sering lakoni salah wis tapi kowe kudu yakin hakul yakin ketika ihdinas siratal mustaqim Allah wis janji hadzali abdi wali abdi masalah. Kowe ora usah mamang. Mau nyatane zaman akhir mbowlet ngene zaman akhir nyatane jek go muslim ngalor ngidul. Ku nara hidayate pangeran ra iso yakin ra iso. Wong blodor akeh, judi akeh, maksiat akeh. Nang kowe nggo sohe muslim ngalor ngidul lho. Nagak hidayate pangeran ra iso. Sing ra kelar kaji nangis ya Allah, kula kangen Baitullah. Sampai gambare Ka'bah puasangi ning kamare. Wong liya mungkin masang gambar-gambar sing ora jelas, kowe cek masang gambar Ka'bah, gak kondang tapi. Faras. Ora tau wiridan ya ruang tamune tasbih gede. Kurang apane? Jute ora gambal palu arit ayo. Kurang apane? Kok gak mbok apresiasi ku piye? Lho pangeran ya Allah, kawulaku ya pepe ra iso wiridan tasbih gede. Lho kan jenenge tetep tasbih to ya. Iya senajan to dekne ora tau wiridan tapi nggo simbol wiridan tasbih dipasang, ra kelar kaji gambar Ka'bah pasang, ora iso dadi kiai gambare sapa puasa. Ora iso maca kitab yo dipete dibeki kitab. Kurang apane cara penampilan wes pokoke top lah. Lha iku simbol kebaikan. Kurang apane mergo setiap wong sing muni ihdinas siratal mustaqim Allah ngendikane hadali abdi wali abdi masalah ning bab iki entuk hidayah kula yo gumun wong kok hidayah kula yo gumun zaman rusak ngene ruwet donya sing ngene nyatane yo Jumatan sewenang ketemu kiai sewenang ngaji ra paham sewenang top pol wes pokoke top wong wis top.
Lan ora usah kuwatir hidayat ilang, sing ngelola hidayat Allah Subhanahu. Ning Amerika lho, wong Islam nggih kathah, musala kathah. Ning Afrika nggih kuwi nang ndi-ndi. Wis pangeran utok tenan. Lha iki saya gak kebayang teng Inggris bal-balan salat dia, saiki dituku wong Islam. Wae salat ya salat, malah ana musolane. Teng Manchester City ku ana musolane, kene ape adzan ning kono. Lha iku oleh disilabung istighosa oleh yakin. Yo pamit ning sapa Kang Sulaiman Fahim sing duwe. Yo pangeran artine gini. Lho wong sugih ngono kok kepikiran gawe sarana salat. Kowe yo ngono, wis mlarate ngono nek ora salat yo ning sawah pelayon mulai. Mergo ape Jumatan. Pangeran garu piye? Sapi Tegal mlayu mergo ape Jumat. Kamu kok selara keduman Jumatan. Padahal Jumatan diamui khotibe lho. Khotibe zaman akhir wong kedonyan. Ngono ku ya tetep dirungokno. Lan kula ora cocok ngono khotib ngamuk bareng kula ora cocok. Wong nis ninggal toko, ninggal sapi lho wis diamuk. Tep khotib yo mikir lho cocok. Toko ditutup, pabrik ditutup, melayu mulai sabine ditinggal. Lho udah masjid diamuk ya. Zaman akhir wong kedonyan lho piye karepe. Lah nek ora kedonyan njaluk donya dhekne ya ora oleh. Maksudnya ora usah ngono lah biasa wae no. Wis khotbah standar penting sah wis ora usah nyindir-nyindir sapa-sapa. Mula kula nate diparani khotib. Gus sepurane Gus kok kula khotbahi jenengan. Gus pundi gak apa-apa syaratnya sitok aja nyindir tangga menengo. Akhirnya saya nak khotbah radok didi agar barbar. Tau nyindir tangga bar tamu. Kowe ngomong piye bocah ora jelas aku. Lah mangkel kok barono ngene-ngene. Mangkel kok bogo ning mimbar yo. Mangkel lu ning omah banting-banting piring ta apa. Kan urusanmu dhewe, mangkel kok ning mimbar iku. Masjid itu majlisul dzikri, ora majlisul ghadab. Bocah ora Jawa ora Arab kok. Tobat lho, serah tak baleni yo. Baleni tak bredel ya. Karena ketika wong wis muni ihdinas siratal mustaqim. Wes contoh gampang. Kayak apa nyun sewu maksiat kamu dapatkan di mana-mana bisa. Mulai gambar porno, judi apa saja bisa. Judi online kayak pen utang online ya oleh. Ra iso nyaur ya oleh, anggere disita omam. Apa wae oleh. Lho ngono kok kowe tetep salat. Nek ketemu wong alim nyucup diwolak-walik masyaallah. Top, simpen yo fotone Mbah Mun Habib Syekh, fotone Mbak Arwani kurang apane. Ora tau wiridan tasbih puasan kau wedi. Ora iso ngaji kitab didakok bipet. Jejer. Kok sak bipet kurang apane. Nak janggal be apa astagfirullah. Lha iku kabeh kersane Allah. Mergo pas muni ihdinas siratal mustaqim Allah ngendikan hadali abdi wali abdi masalah. Iku ketok mandine. Ngandel aku lah, bocah kandhanane kok angel, wis nak ilmu ngandel aku. Wis sampean kena ngalime ngangkai aku lagi ra ngandel. Sementara ya sementara. Gak apa-apa sementara. Sementara. Tapi sampean aku wis matur, anak alamu mingka. Kula sani mun luwih alim Bang jenengan Gus, goodbye. Gak apa-apa. Tapi iku rada mustahil adatan. Iya, maksudnya adatan. Apa iso wae kuwasa, iso wae Allah gawe juk-juke alim iso ya Allah ala kulli syai'in. Cuma kita Allah gak minat. Mergo kena kowe malah dal-dol ilmu. Rusak kabeh donya. Ya tapi kula terus tenan, kula niku sering berpikir Islam iku nyuwun sewu dhisik ning Mekah rungokno. Iku rungokno tenan. Kula niki amdan mboten sahwan iki akhiru yaumil jumat. Saatul ijabah. Nggih, Nabi Adam digawe saiki kok isih seperempat jam kas Nabi Adam digawe. Nabi Adam digawe akhiru saatin min yaumil jumat. Mulane saatul ijabah nggih sakniki. Nggih sakniki lamun jam 5 seperempat napa jam 5:05 menit. Entah ini ngomong ning kene anak aku cek mandi wis mulai rapati mandi. Ya biar kan mriki lengkap to kula beto Quran iki Habib putune Nabi iki wong fakir mandi kabeh. Atas namane sing beda-beda kan. Habib mergo putune Nabi, wong hafal Quran mergo gawa Quran. Lho fakir gak kalah keren. Woi iku jabatan dhuwur. Lho Nabi disifati apa? Wa yuhibbul fuqara. Lah wong disenengi Nabi kan top ya. Tapi kok ngenteni fakir bareng lho sing.
Nggih rungono tenan nggih. Betapa mudahnya maksiat. Apa saja bisa. Nah Allah sing gak ngelola hidayat, habis agama ini. Sama tak ceritani. Pertama agama muncul di Mekah. Itu sing mimpin itu Sayyidul Khalqi, Sayyidul Awalin wal Akhirin. Ijak masuk akal lah, Islam berdiri masuk akal, dipimpin Nabi, dikawal Jibril. Bariku Islamu dikawal mudin, kiai diutang, kiai terlibat pinjol, kiai diusir mertuane, kiai di PHK kok masjid, mergo nganggo duit masjid, kiai diusir bojone, mergo mulai kepen wahyo. Semua mimpin itu dengan ketidakidealan. Rungokno, semua mimpin dengan ketidak. Lho ngono iku agama yo mlaku. Lho ora pangeran iso yakin ra iso. Ora di omah. Ora di omah. Lho kula cocokan ya mbek kiai-kiai, cocokan padha kiai ini. Nak masalah kiai melarat apa? Ya bojo mangkel Gus mergo melarat. Lah nak mapan, do kepen wayo Gus. Lah nak yo mapan yo ora wayo. Wis rubah watake Gus. Mergo ndek dhuwit. Intine ora ono sing bener, bener hakikat lah maksudnya. Lho nyatane go agama yo mlaku. Pengurus masjid yo tukaran nang-nangan ra cocok, PHK-PHK-nan. Guru madin yo padha PHK-PHK-nan. Yo mlaku. Pecat-pecatan yo mlaku. Yo rebutan dadi imam, rebutan. Ya Allah. Mulan kula ngerti catane di desa-desa. Kula saiki mau ngimang masjid Gus, ngene-ngene. Ya cocok. Kok cocok piye Gus? Kula ra trimo ya cocok, kowe ra trimo ya. Gak ono pengaruhe ning Islam ora ono pengaruh. Pangeran wis janji wa wa mutimmu nuri. Napa wa wa? Wis ah, kowe nak mangkel mbek kiaimu wis terusno mangkelmu gedeng terusno. Sementing aja mateni aja nyantet. Ya gremeng-gremeng sithik ra apa-apa. Wong pancen menungso apa? Ya karena mau apa coba? Sama tak ceritani, gak usah tersinggung biasa ya, rasa sensitif. Kayak apa agama ini dimulai dari sejarah apa? Sayyidina Ali bin Muawiyah tukaran. Ya ora ono pengaruhe ning kelangsungan Islam. Demak Bintoro ya ra putu wis tukaran. Arya Penang sampai Sutowijo tukaran. Ya ora ono pengaruh. Cerita-cerita kesultanan sing Mbah Sunan Kudus bela sapa, Mbah Kalijaga bela sapa. Kula putu-putu Kalijaga sering ketemu kula. Ya do ngaji kula. Wes dhisik Mbah beda mbek Mbah kula ra apa-apa saiki ayo ngaji. Aku yo muni ngono. Nggih Gus, Mbah urusan Mbah. Maksudnya iku yo ora piye-piye ngono lho, maksudnya iku yo ora piye-piye. Tetap jalan. Ana sing Mbah mbek Mbah ra cocok, anak putu wis do besanan. Yo ora piye-piye. Mergo iku kersane Allah. Wis ta, ora usah mikir, aku mau kok mikir. Bento ge mikir agama. Agama wae pangeran. Lho Mbah Mun ya kula crita anggere ana kiai desa. Mbah ijazahi Mbah kersane kula dadi kiai kuat. Agama wae pangeran ora usah tirakat. Sing duwe diurusi apa? Pangeran. Sok nyai wis sak berem sementing iku ya wis. Karena tadi kan tambah tenanan tambah gelo. Nyai kok tambah tenanan tambah gelo. Ora tambah apik, tambah gelo. Lah aku sapal rai-rai ngene iki ku cara. Ora ngara tenanan sih. Iya sawangane mbek aku samine waton. Nah beda paslon wis mau nurut ya. Ben roh aku imanem sepiro. Wes as, kowe kabeh loyal mbek aku. Misale beda paslon. Mesti kowe ngobyek dhewe tetep. Apa lagune wis. Ada ngatur ya. Kan kula nu didhawuhi Mbah Mun, didhawuhi bapak nak ngandani ngene tok. Ha anak kiai ra usah tenanan, sing tenanan ku ikhlase. Maksudnya mulang wis mulang ae ra usah bayangno terus kowe loyal samine wis ra mulang wis mulang. Gelo. Wis biasa sing tenanan iku ikhlase. Mulangi biasa, mesti biasa mulang ya mulang ora usah memaksakan paham, memaksakan ya malah kaku ati. Wis kakek diamuk bojo kon paham piye. Selamat tok wis apik yo. Wis hidayah tuh pangeran. Oh sampean delok kados Amerika, Inggris, Eropa kayak apa? Ngono komunitas muslim nggih kuat, masjid nggih kuat. Teng Jerman kayak apa? Diskusi Islam nggih kuat. Dari enggak ada masjid menjadi ada. Mun agak pangeran mboten saged. Ngelola Islam ning daerah non muslim. Ning desa-desa ya padha, wong do kedonyan ngono. Ngono ku Islam yo mlaku. Musolane mok loro penceng. Kiai niku ya Allah, kula nate penelitian. Ono kiai nyun sewu dagangane dagangan kawuk slira niku.
Carane kudus wis ra masuk orang ora dadi kiai. Lho kiai. Tak takoki. Bareng wis dadi kiai. Nang desa ya. Mergaen, lha jenengan kok mergaen ngono. Kula nggih ngerti, Gus. Kula nate mondok wis pedotan. Mondok 2 tahun. Ku ya krungu-krungu kabar ngono iku jare haram. Tapi kula niku sebudi malih mergae kula niki. Ya tetep kiai. Wono nah kiai sing saking ora roe nyun sewu hukum, ya ora roh apa-apa ya, manjen kadang ngaji ora khatam napa. Masalah hariane kadang-kadang ya bingung. Sedera kidul takoki. Biasa mangan entunge iku lho jati lho. Ya dageng. Lah sing kiai mapan-mapan kok daerah Kudus, daerah Lasem kan wis mapan kan wis ngono niku serang arah dadi kiai kan, masuk kiai kok adol seliro, adol entung. Lah ngono iki tetep kiai, ya tetep kiai Gus, wong daerah kula ora roh nek iku haram. Aduh. Nyatane pertama ana jamaah ya baru kaya wong ngene-ngene iki. Wes. Mulane bapak kula nu sering wasiat teng kula, kowe nek ngiyai aja nganggo standar ideal. Sing ideal ben Kanjeng Nabi wae. Kowe tetep kiai wae. Ya sing ngene-ngene wae. Maksudnya sing maksum sing sempurna ben Kanjeng Nabi, kowe ora usah melok. Karena enggak gampang. Makanya saya dari mengenang khasih Sidin Ali itu ada wiridan yang harus dibaca 9. Iku Ali maca muk 9, 8. Nak Nabi maca 8 dekne bitu takoki. Kena apa kok ngoten? Adaban ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadang-kadang ulama malah jarak ben sing sempurna ben Kanjeng. Lha sing sering diajar Mbah Mun, wong berbakas kitab-kitab tirakat. Iku kitabe wali, wong kowe ora wali. Soale wong kudu turune sithik, mangane sithik, iku bakasan wali. Lah nek ora wali, mangan sithik turu sithik, muk kuru tok tetep ora wali. Jadi Mbah Mun takoki lho sing sine mukabab kabeh sing tau ngaji Mbah Mun, mesti anggere ngaji bab bali mesti ditutup. Tapi iku wali, wong kowe ora wali. Terikat. Dadi wong nek ora kelas ora sama maksa. Tunggal. Wayah ku sunah Rasul. Mulane iki kesunatan wayah. Sing diwayah Nabi ku bangga dul-dul. Sapa sing ra bangga di mantu Kanjeng Nabi. Lah di mantu raimu iku bangga tau. Mbok ya wong ngilo. Sama tak cerita di Juwairiyah iku garwane Nabi. Banil Mustalik ku wong paling gedeng Kanjeng Nabi. Singkat cerita perang ya. Perang-perang sahabat sing ditawan Banil Mustalik nggih kathah, Banil Mustalik ditawan Kanjeng Nabi nggih kuatah. Mulai itu cakap perang. Singkat cerita itu terus Nabi itu nikah kalian Juwairiyah. Juwairiyah itu Sayyidatu Banil Mustalik. Niku ya terus wong dibebasno kabeh. Azharu Rasulillah saiki sak kampung Banil Mustalik wis minangka bisane Nabi culno iku mono bisane Nabi. Kan agak pamane Juwairiyah mbok misanane mbok mindoane. Sing wong Banil Mustalik saiki Nabi wis besan kita diculno kabeh. Mulane Nabi enggak ada perempuan sebarokah Juwairiyah. Abi Sufyan kaya apa mangkel ning Kanjeng Nabi. Tapi Nabi garwa Umi Habibah. Bangga. Kok Nabi ku ganteng, pengaruhe gede, pinter. Sing dadi ipine seneng, dadi mertuane seneng, dadi garwane ya seneng. Saiki kowe. Maksudku ya wis ta. Lah nek kowe misale ben wae siap nampa piring, gelas, mangkok. Dong ya. Gak apa-apa tiru ya tiru, tapi ya siap nampa piring, gelas, mangkok dan kawan-kawan. Ya siapno tim-tim dokter emergency. Namno pas kena rai ya. Namno pas kena rai. Terus ambulan ya siapno nak menawa pas badukmu terus pingsan. Barang ra padha kok di. Mulane nak bapak nasihati kula iku. Kowe niru Nabi ku niru sing standar manusa biasa. Aja niru maksume. Nabi ku beda. Mulane terus kitab-kitab fikih ana bab khosais napa? Khosais itu sifat-sifat khusus Nabi. Ya ana wilayah sing justru nyuwun sewu anut Nabi ku gak pas. Tak beri contoh tapi aja salah paham. Goblok kena salah paham. Ya goblok ya dosa. Abu Bakar ya nate mimpin normal ya. Terus beliau itu tersinggung sama seseorang yang menyinggung memang. Wah tersinggungnya Bung Abu Bakar nyon saya wong Arab nak tersinggung kan terus marah besar.
Nah wong Jawa ape marah piye wong pakarane kangkung, pecel. Wis ra iso, darahe ape naik kan mung sakmono tok to ya materine kok. Materine kan ote-ote, kangkung, apa nah? Terong, maksimal darah tinggine mung sepiro lho. Lah wong Arab paling sabar udarane iku daging. Waduh, wis pancen beda saka makanan wis. Kula sering lho roh Kiai Jawa marah. Wis lagi rong sithik astagfirullah. Gue awake serak kuat. Singkat cerita Abu Bakar itu dibikin marah sama seseorang. Marah betul, wajahnya tuh kemerah-merahan. Si loyalis Abu Bakar, cara saya pas pamprese. Beliau sudah khalifah. Idzan nih, kalau engkau memberi izin orang itu tak bunuh karena menyakiti hati Anda. Orang Arab. Kalau engkau memberi izin orang itu tak bunuh. Sebagaimana membunuh orang yang bikin Nabi marah. Abu Bakar tuh fakaan nama subba ala wajhi maun bar itu siapa ini riwayat Nasai. Kebetulan orang kitab Sunan Nasai. Soalnya tak terang, enggak golek ide. Mbok pojok dia ora pokoke golek-golek iku. Fakaan nama subba ala wajhi maun bar. Ketika ada seseorang loyalis, kalau engkau berkenan orang itu mau saya bunuh karena bikin Anda marah. Wah, Abu Bakar langsung lerep. Ojo. Laisa dzalika li ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatnya itu laisa dzalika li ahadin ba'da Rasulillah. Orang yang dibikin marah dan kemudian yang bikin marah murtad atau kafir itu hanya Rasulullah. Aku mau terima Abu Bakar. Maksudnya hukum wong sing mangkelo aku ora kaya hukum wong sing mangkelo Kanjeng Nabi. Nabi ku maksum, Nabi itu Nabiullah, Khalilullah. Lah saiki kiye-kiye kadang mirip-mirip kaya Kanjeng Nabi. Wong kok wani aku kualat, koyo Abu Jahal kualat Kanjeng Nabi lho. Kok kono iku piye? Nabi ku mesti hake, Abu Jahal mesti salah. Lah nek mbek tanggamu iso wae sing bener malah tanggamu. Iso wae sing bener malah tanggamu kowe sing salah. Wong ora padha aja dipadak. Wes saiki misale ana wong dhe mantu ngene-ngene iki bangga ta musibah. Pertama dhe mantu kowe agar takok, "Lek kok dhe mantu iku?" Takdir, Cung. Wes dakar oleh komen iku wis. Lah wis ngono kok polah wayah ya masalah kan. Paling ndak nek suwani wayah iku ukurane tadi, mertuamu, ibumu iku bangga. Wis iku ukuran paling gampang, bangga. Ketok orang ono sing. Nah ono kok ndak aku tak. Kula nate wonten tiyang, Gus jenengan anak resepsi ora tau teko. Nek kowe wayah aku teko. Walah Gus, pengen tekno piring tapi ya. Jadi kepen ngentekno apa? Piring. Ya eling-eling ya. Dadi masalah anut Nabi ku sahabat lah ya mikir-mikir. Ning bab sing ubudiyah lah anut ya sing adnal kamal. Apa adnal? Misalnya Nabi salat tahajud itu semalaman. Abu Bakar, Umar ya muk sithik. Bahkan Sayyidina Utsman ngriwayatno hadis, kena salat isya fi jamaatin fa kana ma shalla nisfal lail. Koma nisfal lail. Nang kok wis fi jamaatin fa kana ma koma al-laila kullah. Jadi mulai dimodifikasi. Wis aja ngrasa tahajud ora usah witir. Kowe salat isya fi jamaatin setingkat nisful lail. Engko subuh fi jamaatin padha karo koma al-laila kullah. Iku ya dawuh Kanjeng. Ya wis milih sing iku wae kok malah jajal wiridan suwengi ya wis ora mandi kesel. Loro gak mandi. Lho sing loro gak mandine lho. Ya melok paket-paket hemat iku mau sing apa? Ya jamaah isya fi apa salat isya fi jamaatin iku padha karo koma nisfal lail. Lah engko nak subuh fi jamaatin kullal. Ya melok paket iku wae. Mau nak takoki wong bar tahajud setingkat tahajud. Piye Gus ki bengi Twitter setingkat witir. Wae nek ngaji be aku wis gampang gak habis pokoke donya wis. Terus kula sering belajar tentang kitab-kitab samawi, kitab-kitab sing diriwayataken beberapa ulama ahli kitab sing pun disahkan kalian ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Niku riyen Nabi Ibrahim niku pertama dadi Khalilur Rahman. Kekasih Allah Khalilur Rahman. Niku mergi piyambake nu tersiksa. Tersiksa protes. Terus kadang tiang saya niku kudu protes. Tapi protes bukan kita demo. Protes itu tidak harus demo, protes.
Ya Allah, dunia ini tidak fair. Engkau yang Tuhan, engkau zat yang begitu penting, engkau zat yang menciptakan langit dan bumi, engkau zat yang memberi rizki, yang bikin air, bikin oksigen, semua kebutuhan manusia, kemudian mereka tidak kenal engkau. Ini tidak fair. Jadi beliau itu tiap malam itu ngumpat. Ini enggak fair dunia ini. Engkau yang begitu penting, pencipta langit bumi, engkau begitu penting yang menciptakan air, menciptakan kebutuhan manusia, kemudian mereka tidak kenal engkau, ini tidak fair. Ini tidak benar. Jadi sering marah. Karena sampean nggak bisa bayangkan kan, apapun hebatnya presiden atau menteri atau rektor atau kiai, terus nang desa nggak dikenali statusnya diundang, lek apa yang dilek, terus gak keren belas. Karena ya sama kan, misalnya Habib Soleh, Alatos, muridnya Said Umar, punya Mbah Mun, terus nang desa diundang, pening dilek, itu kan gak keren belas. Awal dari keren tetap dikenal. Nah kemudian orang itu tidak kenal Allah. Makanya terus beliau sujud berkali-kali, ya Allah, sama siapa munajatnya beliau? Innahu la yahzununi alla ara ahadan fil ardi ya'buduka ghairi. Jadi cara Kiai Sarang namanya innahu sak temene kelakuan la yahzunu, yektene nyusano ni ing ingsun, nyusano banget karena pakai lam taukid. Innahu sak temene kelakuan la yahzunu, yektene nyusano banget ni ing ingsun. Apa sing nyusano an? Apa sedene kelakuan la ara ora ningali ingsun fil ardi ing dalam bumi. Ahad dan ing wong suwiji ya'budu kang nyembah sapa ahad ka ing panjenengan ghairi saliyane ingsun. Ya Allah, sungguh saya sangat susah. Karena engkau zat yang begitu penting, kemudian yang tahu kalau engkau Tuhan itu hanya saya. Sampai ngenes gak? Misalnya ada orang melihat saya itu Umar Hafid, kemudian tidak tahu kalau beliau orang alim. Sampai sebagai muridnya ngenes gak? Ngenes kan? Ada orang memperlakukan Mbah Mun, tidak tahu kalau beliau seorang alim alama. Kita sebagai santrinya ngenes gak? Ngenes. Lah ini Allah yang Tuhan, kemudian orang tidak ada yang memperlakukan dia sebagai Tuhan. Bahkan nyebut saja tidak mau. Itu ketersiksaannya Nabi Ibrahim. Kalau kita kan tersiksa mergo di duit, ora payu rabi, terus sing wis payu rabi ora iso wayo, ya gitu ya. Macam-macam kesulitan. Itu jadi apa jadi wali itu sudah berat karena orientasinya agak tentang Allah tapi tentang diri sendiri. Ana sing susah proposal ragu ya Mas Akal. Macam-macam. Artinya Nabi Ibrahim itu orang yang benar-benar Khalil Rahman. Beliau tersiksa ini karena dunia dianggap gak fair. Masa Allah zat yang begitu penting kemudian mereka enggak tahu. Maka awal dari nubuah itu apa? Menaukan al-i'lan, mempermaklumatkan Allah di alam raya ini. Makanya enggak ada nabi kecuali memaklumatkan diri. Saya dulu awal-awal Habib Soleh mau nyai saya bilang, orang alim itu harus ngaku kalau alim. Habib juga harus ngaku kalau Habib. Yang orang miskin tidak usah ngaku sudah konangan. Wong elek ora usah ngaku kata ora elek. Sudah. Karena agama ini pertama yang menolong itu memaklumatkan. Sehingga pertama Nabi jadi Nabi dari Gua Hira, pertama apa? Cara saiki nggih kira-kira memaklumatkan. Tapi reso dibahasano jumpa pers. Tapi yang jelas pertama yang dilakukan Nabi setelah di Gua Hira apa? Memaklumatkan diri kalau beliau adalah Nabi. Sehingga dikumpulkan semua, terus beliau memaklumatkan diri kalau saya ini Nabi. Karena nggak ada artinya Allah kalau tidak dimaklumatkan. Terus makanya di Quran itu kalau menyebut Allah atau menyebut kebenaran selalu dimulai dengan kata fa'lam. Harus dimengertikan. Kita ngerti kemudian mengertikan ke orang lain. Makanya saya sering dulu bilang ke Habib Soleh, nggak boleh orang soleh menyembunyikan diri. Karena nanti kalau orang-orang soleh menyembunyikan diri, sing zuhara ala wajilil ardi adalah sesuatu yang nggak benar. Coba misalnya gini ya, orang bisa terhibur lewat dangdutan, terhibur lewat maksiat. Sementara orang nggak bisa terhibur lewat Thala al-Badru alaina, Asyraqal Qanub Dihaja dan sebagainya. Maka orang-orang soleh adalah orang yang bisa memaklumatkan Allah, memaklumatkan Rasulullah, memaklumatkan Quran dan supaya itu diterima. Karena awal dari orang terima itu tahu dulu. Nah ini tahu saja enggak. Makanya Nabi Ibrahim susah, ya Allah, engkau zat yang begitu penting kemudian tidak diketahui. Ini apa-apaan, enggak fair. Akhirnya Nabi Ibrahim diangkat sebagai Khalil Rahman untuk menaukan atau untuk memaklumatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sebelum itu beliau dihibur. Diterbangkan ke langit, ke alam malakut. Kamu susah ya, kenapa susah? Karena zat sementing engkau kemudian tidak ada yang menyembah. Terus dijak ke alam malakut. Ditunjukkan sekian juta malaikat, sekian ribu malaikat, semuanya membaca tasbih takbir. Ibrahim senang. Oh ternyata sing seneng jenengan banyak. Ya coba kalau kita punya kiai kayak Mbah Mun,
Semakin yang seneng banyak kan semakin kita senang. Kalau nggak ada yang tahu kan kita tersiksa. Makanya ini penting sekali. Ya. Jadi pertama agama ini seperti ini tuh barokahnya dingertikan, dimaklumatkan. Saya ini orang yang fumul itu menutup diri betul. Kecuali bab ngaji. Saya kalau ngaji terbuka. Sampai saya tidak tahu apa ada yang streaming, apa direkam, saya tidak tahu. Pokoknya saya satu-satunya saya mau terbuka itu pas ngaji. Dan saya pede karena dulu ngaji saya benar. Saya tanya Mas Akom, sebetulnya kalau sampean mau mulang terbuka bagus. Potensinya dua, konangan alimnya atau konangan. Ya resiko terbuka kan itu Pak. Konangan alimnya. Nah daripada potensi yang kedua, terus nggak mau ngajar ya humul. Syaratnya wali ku humul. Oh humul itu nggak menampakkan. Memangnya mau menampakkan apa kalau nggak bisa apa-apa kan? Jadi saya tidak tahu itu humul apa bagian dari pengamanan diri. Apa Mas? Apa? Jaga image. Jadi Nabi itu pertama yang dilakukan apa? Memaklumatkan kalau Allah itu Tuhan. Jadi ciri utama orang soleh itu kalau kebenaran tidak mendominasi bumi ini. Jadi ciri utama orang soleh itu seperti itu. Makanya kenapa saya milih manhaj, tentu Habib Soleh tidak harus niru saya, karena antar orang alim tidak boleh saling mengikuti. Tapi juga seterusnya, nggak boleh saling ganggu. Saya itu ngaji di mana-mana itu guyon. Karena bapak saya suka guyon, Mbah Mun suka guyon. Alasannya bapak dulu sederhana. Orang sudah nyari hiburan dengan maksiat. Sehingga agama ini harus membawa keceriaan sosial, membawa keceriaan hati. Karena Allah ngendikan kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrah. Orang tuh harus senang dengan kebaikan. Orang happy dengan tolal badru alaina, happy dengan manaqibul akhyar, dengan fadhailul akhyar. Karena orang di sana sudah senangnya itu kalau ada maksiat. Nah sekarang agama dibawa orang-orang yang tidak menyenangkan juga. Ngaji teko wis merengut. Ada muridnya salah duduk marah. Salah posisi meja marah. Lalu orang-orang kan mikirnya kan, daripada ngaji dimarahin terus mendingan ndak kan gitu. Makanya Nabi itu paling marah itu kalau suatu kebaikan jadi problem. Mu'ad bin Jabal itu pernah ngimami lama sekali. Dan yang makmum itu akhirnya mufarokoh. Dulu belum ditemukan fikih, tapi orang ini sudah berani mufarokoh. Jadi ini termasuk mujtahid. Sebelum tahu Fathul Mu'in, tahu Wahab, dia sudah berani mufarokoh. Jadi sudah luar biasa. Karena bangsa ibadah yang agak-agak ngawur itu tanpa diajarin sudah do pinter sendiri. Dia mufarokoh. Ketika dia mufarokoh, komentarnya Mu'ad, dia munafik. Sholat belum selesai kok mufarokoh. Singkat cerita Mu'ad melaporkan itu ke Rasulullah. Si tukang penggembala ini juga melaporkan ini ke Rasulullah. Tapi apa kata Rasulullah? Yang Rasulullah itu yang bela, malah bela yang penggembala tadi. Afattanun anta ya Mu'ad. Kamu itu tukang fitnah. Agama ini kalau kamu model begitu orang lari. Basyiru wala tunafiru, yassiru wala tu'asir. Padahal ini baca Quran panjang. Harusnya akan ibadah. Tapi karena ini menjadi problem sosial, orang menjadi tidak nyaman jamaah, itu sudah disalahkan Nabi. Karena tadi, kalau agama ini jadi problem, maka masalah besar. Makanya sifat dasar Rasulullah itu apa? Khofiful ma'unah, biayanya murah. Makanya saya ngaji di mana-mana ya suka seperti ini. Mejanya enggak jelas, pengunjungnya juga enggak jelas. Semakin kacau semakin baik kira-kira. Nah ini pengunjungnya juga seperti ini kan. Nanti sampean yang beda tuh. Jadi tak beri hak gak jelek saya ini namanya aqomaddin. Kalau faman taroka fakot. Jadi pilihannya kalau gak aqomaddin ya ada maddin. Jadi kenapa banyak kiai yang ceria? Karena tadi satu-satunya cara kita menandingi hegemoni maksiat adalah pembawa taat itu ceria. Karena orang itu mesti mencari kebahagiaan. Sebab itu para nabi itu mengajarkan agama ini dengan cara yang bahagia. Misalnya mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Nabi tidak ngendikan gini, mangqala la ilaha illallah terus salatnya benar, puasanya benar, belajarnya benar, jadi kiainya benar. Wah itu kalau itu panjang sekali, banyak yang enggak masuk surga.
Sementara kubu yang lain kampanye sudah tenang bersama bapaknya di surga. Lah kita kampanyenya, kon salat ra mesti ditampa. Puasa ora mesti ditampa. Wis repot, syaratnya ditampa ikhlas wangel. Kowe ora bakal iso. Berarti maknane kan ora bakal mlebu swarga. Akhirnya wong kan mikir, wis salat tetep ra swarga, puasa tetep ra swarga. Mendingan ra salat. Jadi kita ini kan bersaing sama kampanye aku sebelah gitu. Makanya saya milih manhaj pokoknya Islam apik. Tapi bukan berarti saya menyepelekan aturan-aturan dalam sholat, karena yang kampanye itu sudah banyak. Biasanya kiai-kiai sing kereng, kampanye tentang sing kereng-kereng. Itu saya manfaatkan, ya sudah, itu bagian jenengan. Jadi orang itu harus mikir. Agama Kristen itu diterima di Eropa di mana-mana. Di antara sebabnya adalah karena orang dijamin masuk surga. Orang kayak apa faseknya tetap kalau mati bersama. Kita enggak. Sudah kiai, sudah mulang terus masih didoain. Semoga amal baiknya diterima, amal buruknya masih ngeper apa? Dan itu santri saya nanti kalau ziarah saya tuh ya Allah ampuni Gus Ba ampuni. Itu kan ngenyek orang itu maksudnya. Maksudnya bukan, makanya saya pernah ketemu orang yang berfaham Wahabi. Dia nuduh kalau orang doa ke mayit itu minta sama mayit. Saya bilang, saya saja yang jadi mayitnya enggak siap. Kok bisa? Doanya itu doa ngeper. Masa sama gurunya bilang gini, Allahumma ingkana muhsinan fazid fi ihsani wa ingkana musian. Masa gurunya ditaklek? Jadi dia tidak yakin betul kalau gurunya muhsin. Masih ditaklek, jika guru saya baik maka gini ya Allah. Jika guru saya buruk maka gini. Loh saya tuh gak pernah doain Mbah Mun gitu. Anggap gak sopan. Jadi kalau saya berdoa ya Allah, jenengan izzihi apa ya, jenengan balas lah. Izzihi anna anil muslimina khairan katsira. Wa antal ghafurur rahim wa anta gitu. Saya enggak tega muni wa ingkana musianan. Jadi kayak ada sopan kan. Loh kalau aku yang mati sapi lagi. Balik malam. Ingkana musia. Malah ada terusannya bahwa kadalik. Jadi makanya mereka kan sering pakai dalil. Andai kan tradisi itu benar, maka yang paling pertama melakukan itu sahabat. Selalu mereka berargumentasi, kalau itu tradisi yang benar, maka pertama yang melakukan itu sahabat. Ya gak mungkin sahabat masa bilang ke Nabi ingkana. Bisa kafir berat kan? Masa kesolehannya, lu andai kan Syaikhul Qadir wafat di mana ini ngomongin? Beduk. Saya tidak akan berdoa seperti itu. Oh bisa marah Syaikhul Qadir jalan ini. Masa kesalahan beliau di ingkana musinan sama ingkana musinan. Jadi orang tuh harus mikir. Jadi saya dengan bukan berarti Gus Ba bid'ah menciptakan doa baru. Ini bukan urusan menciptakan. Orang yang punya sopan spontan seperti itu. Ini bukan urusan modifikasi doa Anda. Makanya kenapa para nabi itu tidak disolati dengan cara seperti itu. Langsung assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Abu Bakrin, assalamualaikum ya Umar. Enggak mungkin kita mengatakan ya Abu Bakrin, ya Allah, ingkana. Masa Abu Bakar di ingkana? Kalau dia, bukan kalau beliau ashabu Rasulillah, pasti orang Sayyid itu dzurriyyatu Rasulillah, pasti al-tahirin al-mutahhari. Guru-guru kita ini guru-guru kita. Jadi tolong doa itu. Nah, kalau terpaksa doa wa in kana musian, anggap saja hafalnya hanya itu, tapi jangan dijiwai, apa? Jangan apa? Dijiwai. Kalau ditanya, "Lho Gus ini orang soleh kok doanya wa in kana musian?" Itu kan guru jenengan. Apalku ikut tok. Tapi ora usah dimaknani, apa? Karena sekali dimaknani nanti kan. Jadi ini urusan etika, urusan rasa. Saya teruskan ya. Karena jadi saya mohon sekali, apa-apa itu ada aturannya. Ada aturannya. Ya tentu kita ikut masal saja. Semua selain Nabi, selain para wali kita enggak apa-apa. Doa wa ingkana musinan, ingkana musian. Tapi di hati kita sebetulnya ketika mengatakan ingkana musian itu Coro Jawa hanya rapalan. Rapalan itu ya sudah ngomong saja, tapi enggak usah apa? Enggak usah dijiwai ya. Yang dijiwai kita adalah sifat ghafurnya Allah. Bukan status mayitnya, tapi sifat
ghafurnya Allah. Karena kata musik itu kan nggak nyaman. Makanya Nabi itu hebatnya Nabi, ya tentu karena bentukan Allah Subhanahu wa taala. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Itu kalau nyifati tentang keburukan orang mukmin itu diikutkan sifat ghafurnya Allah. Jadi misalnya gini, kalimatnya liyukaffirallahu anhum aswa alladzi amilu. Atau sebagian ayat misalnya wa yukaffiru anhum sayiatihim. Jadi sebetulnya kalau terpaksa mengatakan orang itu buruk, itu sebenarnya dari Allah dulu kita mengatakan Allah itu zat saking baiknya, itu mengampuni salahnya seseorang. Jadi nyifati Allah dulu, Allah saking baiknya, itu mengampuni salahnya orang-orang baik. Karena orang-orang baik juga manusia, Ustadz juga. Tapi lebih ke nyifati ke Allahnya. Kalau kita kan enggak, lebih tertarik nyifati mayitnya. Sehingga kita di hati itu, mayit kira tak jalan sepuro tuntas kayak gitu. jadi, kalau di Quran tidak seperti itu. Jadi kita lebih mensifati Allah itu ghafur, afuwun karim. Makanya seperti doa-doa kita kalau Ramadan begini. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa baru bakas fa'fu anna. Jadi ada aturannya. Meskipun ilmu ini agak jelimet, tapi bagi ahlinya ini ma'ruf. Kalau sampean enggak paham berarti enggak ahlinya. Jadi ilmu ini agak jelimet, tapi ma'ruf. Nah, sehingga Rasulullah kalau kita meyakini syafaatul Rasulullah SAW, itu cara berpikir harus kita balik. Misalnya begini. Wong Islam nakale ngono, penggaweane maksiat kok disafaati Kanjeng Nabi kurang penggawean. Caranya berpikir jangan gitu. Kalau gitu kayak mari mangkal, wong nakale ngono kok untuk syafaati Kanjeng. Tapi cara berpikir gini. Syafaatul Rasulullah itu wasi'ah, luas sekali. Syafaatul Rasulullah ghairu munhasirah, tidak terbatas. Syafaatul Rasulullah itu lebih sakti ketimbang dosanya umatnya. Semua ulama dulu kalau nyifati Allah juga gitu. Allahumma misalnya, maghfiratuka awsa'u min dzunubina. Ya, yang misalnya yang pakai mutakalim ya, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubi wa rahmatuka arja inti min amali. Jadi jangan kitanya dulu. Kalau kitanya dulu kan nyifati kita dosa banyak. Itu sama ndak usah ngaku sudah tahu semua. Tapi nyifati pertamanya apa? Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubi wa rahmatuka arja inti min. Sehingga dari nyifati maghfiratullah yang wasi'ah, yang tidak terbatas, kemudian kita sah mengatakan bahwa ahlul maksiat pun mungkin atau berhak dapat ampunan. Sama. Syafa'atu Rasulillah itu ghairu munhasirah. Syafa'atu Rasulillah itu wasi'ah. Sehingga sahlah riwayat syafa'ati li ahlil kabair min ummah. Itu bukan menyangkut melegalkan kabirah. Bukan menyangkut mengesahkan orang Islam dosa besar. Karena nanti dapat syafaatnya Rasul. Cara berpikir jangan gitu. Nanti kamu mentasjek memberanikan orang melakukan maksiat berdasar iktimat syafaati Rasulin. Itu jangan gitu cara berpikir dibalik apa? Syafa'atu Rasulullah awsa'u wa awsa'u. Sangat lu. Sehingga saking luasnya sampai yang tukang maksiat saja kebagian. Sama rahmatnya Allah Ta'ala itu wasi'ah. Rizkinya Allah ya wasi. Sampai wong nganggur ya iso mangan ngono. Lah begitu juga rahmatnya Allah Ta'ala itu wasi'ah. Sampai wong sing sumpek utange akeh ya iso guyu ngono. Lah Tapi kalau dibalik, misalnya saya diprotes kiai, saya pernah juga diprotes. Gus umat kok mbok latih guyu, padahal mereka maksiate akeh, utange akeh gini-gini. Karena kamu menyifati orangnya. Kalau menyifati orang ini sampean guyu haram. Utang jatuh tempo, sampean gak mikir dosa ndak? Dosa. Jadi kiai muridnya goblok kok kiai ini kurang tahajud itu ya dosa. Jadi kiai kok muridnya goblok tenang wae. Sementing untuk sowanan itu amatir ya kan. Mestinya cara berpikir dibalik. Rahmatullah wasi'ah. Rizkuhu ya wasi', fadluhu wasi'. Sampai wong sumpek wae iso guyu. Sehingga kita ini sudah objek. Loh, kita ini tidak subjek. Di alam raya ini kita tidak subjek, tapi apa? Objek. Makanya saya berkali-kali mengatakan, mbok kayak apa sumpeknya kita, tetap wong iso guyu. Karena apa? Allah mensifati dirinya wa annahu wa adhaka wa abka. Allah itu adhaka, zat yang memberi orang iso guyu. Wa abka lan zat sing maring wong iso nangis. Karena sifatnya Allah Ta'ala pasti nafidah. Sifatnya Allah Ta'ala pasti terjadi.
Dan kita objek. Makanya wong sumpek utange akeh, bojo ora percaya, tangga ora percaya, nak guyu banter-banter. Karena Allah ku adhakadat sing maringi guyu. Wa abka. Sudah presiden, sudah gubernur, sudah menteri. Nak Allah kepengen nangis no yo, nangis. Coba ngeluhnya apa kalau misalnya jenengan seorang mantan presiden atau mantan gubernur. Kadang anaknya calonan RT mbok menang bondak ya. Ngeluhnya apa orang alim misalnya, alim alamah, anaknya mau jadi jurumiah raiso. Susah. Kaya raya anaknya jadi pasien, susah. Allah punya cara untuk abegah, untuk bikin orang nangis. Nah karena kita ini objek, pasti sesupuk apapun orang yang bisa tertawa, ya bisa nangis. Makanya banyak ulama yang enggak terlalu serius mikir agama ini. Bukan karena dablek, enggak. Karena Allah mensifati dirinya Al-Hadi, yang memberi petunjuk. Kita enggak ditunggoni Kanjeng Nabi, enggak ditunggoni Wali Songo, enggak ditunggoni para Alawiyin yang dulu. Enggak ditunggoni Habib-Habib yang kayak Said Abdul Al-Haddad. Tapi karena Allah itu Al-Hadi, yang memberi petunjuk. Dan sifatnya Allah Ta'ala, la bidda wa ayat takuna nafidah. Sifatnya Allah pasti nafidah. Amerika kayak apa liberalnya. Sekarang trennya juga banyak yang masuk Islam. Kampung-kampung pedalaman enggak ada kiainya, cukup mudin. Kadang yang membawa agama itu orang yang ke situ mau nyari kayu. Orang di pedalaman Kalimantan, Sulawesi itu pertama itu nyari kayu. Tapi bawaan hidayat, lama-lama bikin masjid. Saya pernah di Korea, ke sana orang nyari uang. Niatnya juga nyari uang. Tapi akhirnya tersiksa kalau enggak bikin masjid. Karena apa? Karena Allah itu Al-Hadi, zat yang memberi petunjuk. Maka kamu tidak usah khawatir. Agama ini pasti jalan ila yaumil qiyamah. Karena Allah Al-Hadi. Sama. Mbok kamu umat mbok weden-wedeni kowe ku amalan ora mesti ditampa. Nek ora ditampa mlebu neraka. Ngono mulai ngaji ya tenang ae. Tenang, santai. Bahkan kadang bilang gini, Pak Yai tadi gak bener. Masa ngecap orang mlebu neraka. Kita yang masyarakatnya gak tahu pintunya. Pak kayaknya tahu pintunya. Karena orang itu punya cara. Loh ya betul. Orang Bedui itu kalau ngaji sama Nabi itu lebih unik timbang yang soleh, timbang yang pinter. Sehingga banyak ilmu itu ditemukan dari orang Bedui. Karena cara berpikir itu aneh. Kalau orang soleh, orang waras kan berpikirnya ada aneh, standar. Jadi orang Bedui itu aneh. Pernah suatu saat Rasulullah itu khutbah, cerita kiamat. Wah dasarnya kiamat kayak apa? Semua orang diam nangis semua. Orang Bedui enggak, lebih cerdas. Ini Nabi itu aneh, cerita kiamat kalau ada tanggalnya ini gimana? Orang nangis semua karena dasarnya kiamat kayak gitu. Bumi dihancurkan, wus. Pantas sudah nangis dewi-dewi. Ya ono sing nangis pabrik banyune macam-macam. Ini kalau kiamat gimana? Ini perjalanan air kemasan saya kan orang mikir dewi-dewi gitu. Tapi ini enggak. Orang Bedui cara berpikir itu enggak. Malah ya Rasulullah mata sa'a. Engkau itu cerita kiamat tapi enggak jelas tanggalnya. Kalau cerita kiamat ya harus jelas dong kapannya. Jadi unik. Jadi cara berpikir sahabat kaget semua loh. Kaget. Karena gak kepikiran. Nabi A'radu anhu, A'radu itu mengabaikan. Banyak sahabat yang menganalisis lam yasma' kan. Nabi memang gak dengar sehingga mengabaikan. Ada yang analisis lagi sami'a wa kariha. Sebenarnya Nabi dengar cuma gak berkenan karena tengah-tengahnya khutbah kok tanya. Tapi si Arabi ini cerdas. Masuk akal kan? Misalnya mau pilihan presiden, orang mesti tanya, kapan kan gitu. Ya kan? Mau ganti presiden atau ganti bupati, takarannya orang kan, kapan? Kayak Mas Akom jadi wali ndak, pertanyaannya kan, kapan? Kalau jatuhnya kan sudah ya. Sehingga tanya, mata sa'ah ya Rasulullah. Lama-lama Nabi diangen-angen, bener juga orang ini, saya cerita kiamat kok gak jelas kapannya. Ini Nabi menjawab. Tapi karena Nabi orang-orang yang sangat pinter, tanya balik. Ma'adat talah. Lalu kalau kamu berani tanya kiamat kapan, saya tanya balik. Ya persiapan kamu apa? Jawabnya santai saja. Fawwah ma'adatullah kabira sholatin wala siyamin walakinni uhibbuka ya Rasulullah. Saya enggak menyediakan apa-apa, salat saya biasa aja, maksudnya standar. Ya kira-kira 5 waktu pas. Ya jenis saya lah kira-kira. Wala kabira siyamin, dan saya puasa ya standar saja pas. Walakinni uhibbuka ya Rasulullah. Tetapi saya mencintai engkau ya Rasulullah. Jawabannya Nabi apa? Almar'u ma'aman ahabba. Sebagian riwayat anta ma'aman ahbabta. Jadi hadis itu populer tuh barokahnya wong desa tadi.
Andai kan dia punya etika, maka sowan dulu tanya 4 mata. Itu jadi hadis ahadi. Tapi barokahnya dia selonong di depan umum. Zaman Nabi khutbah itu jadi hadis mutawatir. Jadi kadang barang baik itu barokahnya orang yang enggak baik. Maksudnya su'ul adab. Tanya gitu kan su'ul. Tapi itu barokah. Akhirnya hadis itu mutawatir. Karena didengar ribuan sahabat yang mendengarkan khutbahnya Rasulullah. Tapi kalau hadis itu satu-satu kan. Khassani bidzalika Rasulullah. Khassani bidzalika Rasulullah. Itu nanti jadi hadis ahadi. Yang kualitasnya jauh di bawah hadis mutawatir. Jadi barokahnya orang su'ul adab itu ya ada. Karena Allah yang mendesain ini. Akhirnya kata sahabat, kata Anas bin Malik, mereka itu mangkelnya bukan main sama Arabi tadi. Karena tanya enggak sopan sama Rasulullah. Tapi setelah Nabi jawab, almar'u ma'aman habba, fama farihu bisyai'in farohahum bidzalika badal. Mereka enggak pernah senang dengan hadisnya Nabi, sesenang riwayat almar'u ma'aman ahabba. Barokahnya Arabi. Bedui. Makanya saya sebagai kiai ini, bedui saya tak pertahankan ila yaumil qiyamah. Karena umat ini pernah terbarokai oleh orang apa? Bedui. Barokai suladab tadi. Jadi mohon ini supaya majelis ini kan majlisul iltorti Rasulullah coba terlatihlah mengatakan Allah itu subjek, Allah itu al-fa'ilul mukhtar, Allah itu al-fa'ilul mukhtar, Allah itu yang menentukan alam ini. Dan Allah mensifati dirinya wa annahu huwa adhaka wa abka. Allah itu zat yang memberi orang itu bisa tertawa. Dan Allah juga yang memberikan orang itu bisa menangis. Mbok kayak apa kamu neror umat? Wah, amal enggak mesti diterima gini-gini. Ternyata ning majelis nangis ya. Mulai guyu. Kadang guyu-guyune ngenyek tenane. Daripada apa ya agak-agak merodok orang yang dohirnya beda dengan batinnya. Enggak perlu distatuskan seperti itu. Ya sudah biasa saja. Jadi fi muqaddimihim, imam besar dalam manhaj ini namanya Abul Hasan apa? Asyadili. Abul Hasan Asyadili itu kalau ada orang tanya gini, Beb saya ini susah, sholat saya tidak mesti diterima Allah gini-gini, marah. Enggak usah. Kafa bika jazaan an radiyaka laka ahlan. Sudah kamu ditakdir pernah sujud itu sudah keren. Saya itu andaikan dapat kabar dari malaikat, bahak sholat kamu tidak diterima, saya tidak susah. Bukan karena sombong. Pernah ditakdir sholat sujud ning Allah itu keren. Kayak apa malunya kita ketemu Allah kemudian kita di bumi tidak pernah sujud. Makanya itu Abul Hasan Asyadili kowe ora usah mikir sholat ditampa utara ora usah mbok mikir. Kowe ditakdir tau sujud itu hebat. Kafa bika jazaan an radiyaka laka ahla. Cukup kamu mendapat balasan dari Allah kamu pernah ditakdir sujud. Gak perlu ngaji alim alamas, gowo sawi ngalor ngidul jalalan keren. Paling gak malaikat pernah melihat kamu, gue tak kitab kudi. Gak penting paham, gak penting. Karena isra bakat paham, Mas. Jadi Abul Hasan Asyadili adalah orang yang dan itu Al-Hasani ya, dan itu Al-Hasani. Makanya macam-macam kita yang Al-Husaini sudah kita punya Faqih Muqaddam, punya banyak. Di Al-Hasani yang paling populer di antaranya adalah Abul Hasan Asyadili. Beliau tuh kalau ngendikan sesuatu itu positif terus. Termasuk itu ketika ada orang resah sholat saya diterima ndak, kata beliau wes kowe sing support nak ditetir tahu sujud. Saya itu sebetulnya kadang-kadang miris, wes sholatku tompo ta ora, tapi saya sangat sadili, sangat sadili. Saya nggak pernah berdoa ya Allah ibadah kami jenengan terima ndak, karena takut kalau doa gitu keterusan itu terus ditompo ora ya, akhirnya keterusan gitu, akhirnya ngenes. Masa orang pernah sujud ngenes? Lama-lama gini setan masuk. Apa artinya saya sujud ternyata gak diterima? Lu wong kawula kok iskal tentang pernah sujud. Itu kan ibarat gini, kamu ngasih uang sama orang tua kamu, misalnya Habib Soleh ngasih uang Habib Ali, terus apa artinya tak kasih, kemudian beliau tidak terima kasih, itu kan lucu. Terima kasih, tidak terima kasih, seorang anak ngasih orang tua itu keren. Makanya saya bangga dengan Habib Soleh ketika beliau mengumrohkan Habib Ali, sudah mendaftarkan haji Habib Ali. Gak usah mikir diterima apa enggak. Wes keren, itu sudah perilaku yang keren, yang hebat. Makanya saya sering ada orang mau cerai tanya saya, Gus saya ini cerai gak, istri saya kurang ajar gini. Gak usah. Tapi bojoku lo judes. Uang di bojoku wes keren, paling gak kowe ra darani jomblo. Oh,
diarani duda ora enak. Wes luwe sabar di diarani duda mek diarani bojo judes. Enak bojo judes cek gagah. Di bojo lah. Oh, provokator itu. Jadi kafabi jazaan an rodiya kalaka alam. Sudah ditedir pernah sujud itu sudah keren. Dulu ulama ala hadan nampak. Ulama dulu cara berpikir seperti itu. Makanya ulama dulu kalau nafsiri wasjud waktarik sudah pernah sujud. Di Quran enggak pernah. Ada ayat wasjud san sujudo siro ingkana kada wa kada ingkunta mutayakinan bikobuli sujudi. Kan ada sujud ya sujud saja. Tidak usah mikir makbul apa tidak makbul. Sudah kalau sujud pasti waktari. Terus saya sebenarnya ya sebagai orang ya kadang wedi. Salatku ditompo ta ora. Tapi kalau keterusan nanti ada was-was yang mengatakan opo artine sholat. Lu tuh kan ngeri seorang hamba sing uripe ning bumine Allah kemudian menyoal pernah sholat hanya karena takut gak diterima. Itu kan geblek banget. Biasa jenis kiai yang di partai itu. Saya ada tahu kalau pening dikom. Sedih umat masa kamu gak ada keren plus. Jadi lah nanti kalau misalnya ada manhajnya Habib Soleh yang tidak seperti itu tidak apa-apa. Mungkin supaya orang nggak takabur, nggak fakhr. Sehingga makanya mulai dulu lama itu ya partainya kalau nggak rojak ya hauf. Nah saya ini yang terang-terangan ikut partai rojak saja, Pak. Partai rojak. Karena banyak yang sudah di partai hauf. Tapi saya rojak yang bil ilmi tadi. Makanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu yang namanya sama sujud. Saya itu punya kitab. Habib Soleh pernah tak tunjukin tulisan tangan saya. Muji-muji sujud. Sayyidina Umar ketika ditusuk seorang gila itu Majusi. Abu Lu'lu' terkenalnya itu. Itu Hulamul Mughirah terkenalnya. Ditusuk, dia sahabat, beliau sahabat, wali. Jadi nusuk Umar itu kayak apa? Nusuk Mas Akom aja dosa besar, apalagi nusuk Umar. Itu ketika ditusuk, dia itu ya punya dendam. Namanya manusia itu punya dendam. Artinya namanya orang kan mangkel sama yang nusuk. Kalau orang mangkel itu inginnya kan yang nusuk itu masuk neraka. Tapi apa kata Umar? Ngendikan gini, tanya pertama. Yang nusuk saya siapa? Orang Majusi. Orang Majusi, Hulamul Mughir. Alhamdulillah, alladzi lam yaj'al maniyati biyadi rajulin lam yasjud laka sajdatan yuhaju biha indaka yaumal qiyamah. Saya itu senang Gusti, yang nusuk saya orang yang enggak pernah sujud sama jenengan. Jika kalau saya dendam supaya dia masuk neraka, saya enggak takut orang itu nuntut sama saya. Tapi kalau dia pernah sujud, pernah sholat, kemudian dia masuk neraka karena nusuk saya. Kemudian dia berargumentasi, saya pernah sujud ya Allah, kenapa engkau masukkan neraka? Saya tidak berani jawab ya Allah. Saking hormatnya sama yang namanya sujud. Jadi kamane dedamnya kesampaian cara Jawa ya. Dendam dengan tanda kutip ya, tidak makna semestinya. Jadi mangkel mbek sing nusuk nak mlebu neraka pantes wong ora tau sujud wae Gusti gitu. Tapi kalau pernah sujud, kemudian dia masuk neraka karena saya, bisa yuhajuni biha yaumal qiyam. Jadi kayak apa sujud? Saya apa? Nabi itu kalau muji sujud sampai ngingetkan wa hatta takuna sajdatul wahidatu khairan minad dunya wa ma fiha. Nanti kalau kamu di akhirat ketemu Allah, kenangan terbaik kita apa? Di dunia pernah sujud. Keren aja. Cara ning pondok wis tau bayar seharian lho. Cara sowan kiai tau ngampopi Mas. Wis go jajan nih. Nah tapi kadang setan itu masuk tadi. Apa artinya sujud gak mesti ditompo? Apa artinya sowan Habib ngaturi ra mesti ditompo? Ngaturi kiai. Akhirnya ada ketakutan. Nah kalau ketakutan ini berlebihan lama-lama, ma faidatus sujud. Wah itu sudah buruk sekali. Wong hamba kok tanya, ma faidatus sujud. Nah ini di pentingnya madhab-madhab Syadzili. Jadi saya ngaji agak-agak uraan wa amdan. Kalau ini watak sudah, bukan. Jadi uraan itu ada dua. Ada yang amdan bismil ilm. Ilmunya banyak, terus milih manhaj. Insya Allah saya partai itu. Ada yang uraan bakat Mas. Ada ya? Ada apa banyak? Nah sebetulnya khauf juga gitu Bim. Ada khauf itu karena ilm. Ada Habib alim alama atau kiai alim alama. Dia tahu masyarakat kalau ngikuti Gus Bak nanti jadi fakhr, kurang tawaduk, terus dia milih partai khauf. Lah yang buruk itu ada kiai yang milih khauf pancen dari awal sati cilik.
jenisnya wis ati. Jadi sebenarnya dia ndak cukup ilmunya nerangkan khauf, cuma jenisnya wis ati cilik. Wong ning omah lawang dikunci ono gludak-gludak, ono hantu putih. Jadi ya sama, yang bawa rojak bisa bawaan dablek, yang bawa khauf bisa saja bawaan ati cilik. Nah kita ingin yang bawa rojak ya bismil ilm, yang bawa khauf juga bismil ilm. Ya ono teh Mas wong sing ati gede, pegawene dua blek, tapi enggak bawaan rojak, memang bawaan dablek. Ada yang ati cilik tapi bawaan khauf. Jadi mengatakan khauf tapi sebetulnya bawaan ati cilik. Nah kita inginnya ndak. Kalau rojak ya bismillah kayak Abdul Hasan Asyadili. Kalau yang kampanye khauf kayak Said Abdul Al-Haddad bawaan apa? Ilm. Sehingga kita ini Qul inni ala bayyinatin mir rabbi. Semua itu berdasar ilmu sing jelas welo-welo. Makanya semua nabi memaklumatkan apa? Qul inni ala bayyinatin mir rabbi. Jadi semua ilmu syaratnya apa? Bayyinah. Bayyinah itu kebenaran ilmiah sing jelas welo-welo. Masa Rasulullah jadi nabi itu 23 tahun. Terus sampean ingin ngaji paham dalam 1 jam, itu keangkuhan menurut saya. Jadi Rasulullah itu jadi nabi itu 23 tahun. Tapi orang ingin memahami Islam, nyewa kiai, diatur lagi itu kalau nggak pernah sepuh itu dosa, itu jelas itu. Itu 1 jam ingin paham. Saya punya sekian cerita, ini Maulidur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya terus mau cerita tentang sanad-sanad ilmu. Jadi Nabi itu 23 tahun. Dan itu tidak gampang. Ada fasenya. Bahkan ada fase Nabi itu harus as-sukut anil mungkarat. As-sukut anil mungkarat itu diilmoni oleh pakar-pakar usul fikih. Apakah as-sukut anil mungkarat itu berarti mengekrori kemungkaran? Apa takhirul bayan? Saya ulang lagi pakai bahasa Indonesia. Ketika ada kemungkaran, Nabi diam. Itu diamnya karena nyari momen untuk ngandani. Atau memang diam itu dengan tanda kutip jangan-jangan dianggap ikrar. Makanya ulama usul fikih itu berdebat. Diamnya Nabi ketika melihat kemungkaran di awal Islam itu karena ada ma huwa aham, ada yang lebih penting yaitu menerangkan tauhid. Atau takut itu menjadi satu momok bagi mereka karena Nabi dianggap coro Jawa itu dianggap kecangkeman, sidik-sidik ngeloroi, sidik-sidik ngeloroi. Nah, perdebatan ulama dalam seperti ini itu penting sekali karena nanti menjadi satu rumus ilmu. Saya berkali-kali berpikir gini, misalnya Anda punya keponakan atau punya anak pacaran. Ada Pak D yang keras sekali, mesti marah. Itu nanti ponakannya nggak sempat dikandani karena main saja nggak berani, mesti Pak D itu marah. Karena ini Islam garis keras atau garis lurus atau apa nggak tahu. Pokoknya punya garis. Terus ada kelompok Islam yang gak punya garis, yang gak punya karakter. Ponakane pacaran ya santai, malah kenalan pacare ponakane. Cantik kuliahnya podo. Sehingga ponakannya merasa terjustifikasi. Berarti pacaran gak apa-apa, wong paman saya gak marah. Natijahnya pasti sama. Yang terlalu mudahanah, yang terlalu baik, hasilnya tidak didik sama sekali. Karena seakan-akan mengakui bahwa itu tidak apa-apa. Yang keras sekali hasilnya juga sama, nggak didik sama sekali karena dolan we rawani, kapan didiknya? Nah kira-kira seperti itu. Yang nggak mau berteman sama orang-orang maksiat juga hasilnya sama, meskipun atas nama kebenaran. Aku mau kancanan orang maksiat, ngotori. Hasilnya sama, nggak mau mendidik. Tapi yang mau ngancani juga bahaya kalau terlalu keseringan karena jute aku kenal kiai iki ratu diloroi, berarti gak popo kan gitu. Nah ini PR besar dalam umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi saya diceritani Mbah Jamal berjuangnya di sini, nata dari kampung yang macam-macam menjadi kampung baik. Dulu saya Duki di Lasem ya gitu. Mbah Mun dulu ya sarang dihimpit 2 kampung yang masalah. Tapi lama-lama terus jadi kampung yang baik lewat tarbiyah, lewat biasa. Maka ketika kemungkaran kita biarkan, itu namanya apa? Namanya itu kalau dalam usul fikih itu takhirul bayan. Apa? Mengundurkan memberi apa? Penjelasan. Karena sekali tidak dengan definisi ini nanti takutnya dianggap al-iqrar alal mungkar, dianggap ngakui kemungkar. Nah, saya termasuk orang yang sangat usuli ya, sangat memahami Quran, hadis itu cara disiplin ilmu usul fikih. Nah, kenapa itu satu keharusan begini logikanya? Saya ulang lagi, Nabi jadi Nabi itu 23 apa? Itu yang menyokong beliau jadi Nabi itu orang Nasrani dan orang Yahudi.
Karena itu satu-satunya perangkat yang harus dipakai. NU belum ada, sama nggak usah GR bela Nabi. NU pas itu belum ada. Maulid Nabi itu yang kangelan tuh Abu Lahab, bukan pengurus NU. Sampai sekarang dalil Maulid itu masih pakai Abu Lahab. Jadi ini ya NU itu termasuk organisasi yang luar biasa. Abu Lahab ya jadi dalil. Jadi Abu Lahab dengar kalau iparnya, Abu Lahab itu iparnya Aminah, iparnya Sayyidah siapa? Dengar Aminah lahir, nggak punya suami, saking senengnya candalemnya beliau, itu dimerdekakan. Ya setidaknya untuk hari Senin tak sebut beliau, karena pas soleh. Nanti Selasa Rabu sudah ada. Itu dimerdekakan. Saya yang kiai kecil saja nggak bayangkan kalau pagi-pagi tidak punya anak dalam yang bikin kopi siapa, yang mencucikan siapa, yang nyapu rumah. Tapi Abu Lahab saking senengnya punya ponakan itu dikasihkan. Sudah Suwaibah kamu pakai saja. Sudah biar ngelayani kamu, ngurusin kamu. Jadi saya bayangkan hari itu Abu Lahab itu mungkin bikin kopi sendiri, nyapu sendiri demi. Nah itu sama Allah dikenang. Dikenang sehingga yukhaffafu anhul adzabu yaumal isnan itu masyhur. Idza kana hadza kafiron ja'a dhammuhu bi tabbat yadahu fil jahimi muhal lada ata annahu fi yaumil isnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada famadzannu bil abdil ladzi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Ini Abu Lahab yang kafir, hormat Maulidur Rasul saja dapat takhfiful adab, apalagi yang mukmin. Jadi itu satu-satunya dalil Maulid, itu dalilnya Abu Lahab. Ya makanya terus kita itu dibully sama kelompok sebelah, dalil kok Abu Lahab. Tapi saya pastikan awal Islam itu yang menjadi perangkat nubuah itu hanya Yahudi dan Nasrani. Karena yang lainnya nggak tahu Nabi itu apa. Saya beri sedikit cerita, Nabi itu umur anggap saja kita ikut kaul yang 12 tahun saja. Sebetulnya ada beberapa perdebatan, ada yang bilang 9, ada yang bilang 12. Tapi yang debat tidak usah didengerin, sama-sama nggak tahu kok ngotot. Kadang orang debat yang lucu, sama-sama nggak tahu kok ngotot. Anggap saja 12. Nabi datang ke Syam. Syam itu ya sekitar Syria, Lebanon, Palestina itu Syam. Itu pertama yang tahu kalau beliau Nabi itu ya rohib. Rohib itu terjemahnya ya pendeta. Rohib, Bukhaira, nemuin Abu Thalib, itu siapa? Ini anak saya. Terus ditanya lagi, ini siapa? Ini anak saya. Sampai 3 kali. Terus sampai Abu Thalib itu agak tersinggung. Memangnya masalahnya apa kalau dia anak saya? Terus Ibu Bukhaira bilang gini, semua alamat Nabi pada anak ini itu ada semua, kecuali kecelakaannya satu, anak kamu. Loh memangnya masalahnya apa? Karena alamatnya Nabi di Taurat dan Injil itu yatim. Sementara ini punya bapak kamu, ini masalah. Jadi dilihat macanya sudah memenuhi kriteria. Semua memenuhi kriteria, kecuali satu. Karena punya bapak Abu. Akhirnya Abu Thalib ngaku, ndak ini dah anak saya, ponakan saya. Akhirnya diketahui kalau ini benar-benar calon Nabi. Pertama yang tahu siapa? Pendeta. Karena yang punya khazanah kitab Samawi itu ya para orang Nasrani dan Yahudi. Sehingga Al-Quran meskipun pada akhirnya ngeritik Yahudi Nasrani, carakan Yahudi dan Nasrani. Karena satu-satunya yang masih punya kitab Samawi itu Yahudi dan Nasrani. Meskipun sebagiannya sudah dirubah-rubah. Alamat pertama itu seperti yang diceritakan di Berjanji Afi, Aineihikum, matanya dilihat. Terus perlakuan pohon. Saya pernah di pohon itu, pohon nubuah. Itu umurnya ribuan tahun. Itu kalau Nabi duduk misalnya di arah barat, matahari dari barat, normalnya akan kena kesetrong matahari. Itu yang rubah itu dahannya. Jadi Nabi itu orangnya lugu, duduk aja nggak mau mikir. Memang syaratnya Nabi itu nggak boleh mikir, harus umi itu lugu. Nggak boleh Nabi mikir besok makan apa, terus menjabat apa, itu nggak boleh. Itu udah Nabi itu, maklar itu. Nabi itu nggak boleh mikir. Makanya Quran nyifati Nabi itu makun tata drimal kita bualal iman. Kamu itu tidak tahu kitab itu apa, iman itu apa. Jika Nabi itu nggak bisa jumpa pers, nggak bisa. Nabi kok memaklumatkan wah saya tadi malu, nggak bisa. Nabi itu justru bagus keliru pertama jadi Nabi. Nabi pertama ketemu Jibril itu dikira malakul maut, dia lari ketakutan. Zamiluni Khotijah saya ini takut, itu tadi ada malakul maut, saya takut. Sama Khotijah dikemulin.
Jadi Nabi itu nggak tahu kalau itu malaikat siapa? Jibril. Jibril nggak bisa dia kenalan nggak di seminar. Ini malaikat Jibril pernah kuliah di sini, nggak bisa seperti itu. Jibril itu ya aneh. Pertama ketemu Nabi, Iqra ya Muhammad, kamu harus baca ini. Kata Nabi, Nabi Qur'an, saya tidak bisa baca. Harus bisa. Dipaksa sampai 3 kali, Nabi tetap jawab, saya tidak bisa baca. Terus kata Nabi kenangnya, Tony, saya didekap, kamu harus bisa baca. Setelah baca dilepas, Nabi lari, pulang. Pulang terus bilang ke istrinya, Zammiluni. Ini secara nahwu agak aneh karena mukhotobahnya perempuan satu, harusnya Zammilini. Kalau untuk perempuan harusnya idribi ya, unsuri gitu. Tapi karena Khadijah dihitung ahl itu keluarga, maka Nabi pakai khitab mudzakkar jamak Zammiluni. Jadi Nabi nggak tahu kalau pertama jadi, karena syaratnya Nabi harus ummi. Justru karena ummi itu orisinil, semua yang dikatakan Nabi pasti dari wahyu. Nanti Nabi sampeyan mikir, saya besok ngomong apa ya supaya orang tertarik. Makanya kamu gak akan jadi nabi. Selain sudah ditutup juga bahaya ini karena tadi. Makanya saya ngaji itu ya sekenanya saya tidak pernah ngaji itu mikir. Karena ngaji itu menarik itu terserah nasib. Kalau nasib sedang baik, kamu tidak paham gini, wah Gus Baik ilmunya tinggi sampai kita tidak paham itu kalau nasib sedang baik. Kalau nasib tidak baik, ngomong sudah enak apa, wah sebulet tuh. Jadi sebetulnya ini masalah qalb. Allah yang muqallibal qulub. Kayak kamu kelihatan serius itu kalau nasib sedang baik dianggap pemikir. Kalau nasib sedang nggak baik, wong kok merengut terus, mesti begitu. Kalau kamu nasib baik, sering guyon, mesti orang komentarnya alhamdulillah itu ceria, gampang syukur. Kalau nasib nggak baik, dia itu guya-guyu jelas kan gitu. Sehingga Nabi itu memang nggak boleh mikir. Sehingga diistilahkan makun tadri mal kitab walal iman. Kamu itu tidak tahu Muhammad kitab itu apa iman. Justru itu bagus. Nggak tahu itu bagus kalau untuk Nabi. Kalau untuk apa? Sehingga orisinil datang ke Khadijah Zammiluni. Jawabannya Khadijah lucu. Kamu betul ketemu orang seperti ini ke makhluk seperti ini nih. Iya kata Nabi. Itu Khadijah itu kacaunya bukan main. Khadijah itu kacau. Khadijah itu kubro, masuk manaqib yang dicintai Mbah. Ini mbah-mbahnya Habib, ini Muhammad bin Anis. Khadijah bilang gini, ya gini saja Mas. Suatu saat kalau teman kamu itu datang bilang ke saya, iya kata Nabi. Gak ngerti kalau ini dites. Suatu saat Jibril itu datang lagi. Nabi juga, ini loh temanku. Kalau bilang Jibril itu ini temanku datang lagi. Khadijah fahasarat an fakhidiyah. Masyhur itu di riwayat. Pahanya agak dibuka. Mas, temanmu masih, lari katanya. Terus setelah lari ditutup lagi. Temanmu datang lagi. Iya datang lagi. Absyir ya Muhammad, kamu harus senang. Itu benar-benar kamu itu nabi. Jadi Khadijah punya sekian definisi. Kalau nabi betul itu melihat malaikat betul itu melihat aurat itu pasti lari. Jadi dibuka. Ternyata Jibril lari. Khadijah ini tidak tahu, yang tahu nabi. Nabi ya nggak tahu kalau dites. Kalau nabi tahu, kok nggak enak dites ya. Jadi ini mungkin. Jadi nabi itu nggak tahu kalau dites. Mas, kalau temanmu datang bilang saya. Setelah pas Nabi sama Khadijah, Jibril datang. Masyhur itu fahasarat an fakhidiyah. Dibuka, temanmu masih Mas, lari gitu. Ditutup lagi. Sekarang gimana Mas? Datang lagi. Kamu harus seneng, kamu Nabi betul. Karena kalau itu setan, wah mesti seneng nonton aurat kan itu. Itu Nabi tidak tahu kalau dites. Kalau sampean kan tahu kalau mau dites istri. Sampai mulai kata tong wedok liya teko mesti bojo mbak servis untuk menutupi semua keburukan itu. Itu Nabi. Uniknya terus Khadijah, Nabi jadi Nabi sama Khadijah itu tahu dulu Khadijah. Nabi nggak tahu kalau mau jadi Nabi, tapi Khadijah tahu. Sehingga ketika umur 25 tahun Nabi sebagai pedagang, Khadijah itu ngirim mata-mata namanya Maisarah. Maisarah itu nama lelaki. Saya tambahin lagi Maisarah nama lelaki. Nanti kalau kamu artikan nama perempuan, oh berarti Nabi kemana-mana punya perempuan. Enggak, Maisarah itu nama lelaki. Maisarah dikirim Khadijah. Terus gimana Muhammad di perjalanan? Tudhilluhul ghamamah tuti'uhus sahaib. Kemana-mana dipayungi oleh mega, oleh awan. Sekian informasi ke Rasul ke Khadijah itu dimasukkan semua ke Khadijah. Tapi betapa kecewanya Khadijah ketika Nabi nikah umur 25 tahun, Khadijah umur 40 tahun. Itu kok gak jadi Nabi. Itu mulai kecewa, sido jadi Nabi tahu. Makanya ketika
tahun ke-40, berarti Nabi umur 40, cerita ketemu tadi Jibril, sebenarnya Nabi nggak tahu itu Jibril, nggak bilang Jibril. Itu Khadijah senangnya bukan main. Karena apa yang dibayangkan dia terjadi. Fa wa la yuzika wa abadan innaka la tasilur rahim wa tahmilul kalla wa taksibul makdud wa taqridu fa wa tu'inu ala nawaibil haq. Lah bahasa Pak Said Akil, syarat jadi rais Suriah harus hafal katanya gitu. Sonono, syaratnya jadi ulama. Saya ini jadi ulama sebelum di NU. Banyak kata Mbak Mun dulu guyon kiai ono loro, ono kiai sing ning NU, berarti kiai sik lagi ning NU. Ono sing kiai NU nak gak pengurus NU ora dadi kiai gitu. Itu guyonannya Mbak Mun. Akhirnya Khadijah itu sempurnanya bukan main karena pernah ragu 15 tahun. Kan dari umur 25 ini Nabi, kemudian nggak tahu bukti berikutnya, makanya terus ini jadi Nabi enggak. Setelah umur 40 benar-benar Nabi, paginya diajak ke Waraqah bin Naufal, masih pernah paman sama Khadijah. Ya Ami, ini Ibnu Akhika mau cerita. Terus Waraqah ini Nasrani. Di kitab Bukhari Ro'an tanah sorofil jahiliyah wa yaktubu Injil bil Ibraniyah masya Allah ayaktub. Jadi Waraqah itu penginjil, pendeta. Tapi nanti loh kamu jangan salah paham. Terus kayak pendeta sekarang ada periode di mana Injil masih asli dan ada periode ini yang sudah muharraf. Itu kan dia itu lafaznya ulama. Akhirnya Waraqah tanya, kamu ngomong saja ya Ibnu Akhi, manggilnya seperti itu. Akhirnya Nabi cerita ketemu Jibril, sebenarnya beliau nggak tahu itu Jibril cerita. Terus kata Waraqah, hadan namus alladzi ja'a bi Musa. Masih pakai bahasa namus, hadan namus alladzi ja'a bi Musa. Itu namus semacam malaikat yang mendatangi Musa. Terus uniknya Waraqah bilang gini, wa iyudrikni yaumukan ansuruka nasron mu'azzar. Andaikan saya menemukan hari ketika kamu jadi nabi, akan saya bila mati-matian. Kapan itu, paman? Khina yukhrijuka kaumu, ketika kamu diusir oleh kaum kamu. Nabi sebagai orang baik, makanya GR jadi orang baik itu ya boleh. Nabi sebagai orang baik itu tanya, awamu khrijiyahum. Kalau kiai mana nih, awamu khrijiyah ono to iku wong sing ngetono ingsun hum utai kaumi. Masa saya nanti diusir kaum saya? Saya ini termasuk keluarga terhormat. Perilaku saya baik. Masa saya nanti diusir? Terus kata Waraqah, tidak ada seorang pun yang jadi nabi kecuali nanti ngalami diusir. Jadi yang tahu mau diusir itu ya Waraqah. Nabi malah tanya, masa saya nanti diusir? Karena tadi syaratnya Nabi harus ummi. Ummi itu keibu-ibuan. Jadi nggak tahu. Tapi nggak tahu di Nabi itu sifatu madkhin, sifat pujian. Bukan sifatu naqsin, sifat apa? Kekurangan. Akhirnya Nabi mulai sadar. Wah, jadi Nabi tenan kan gitu. Jadi saya ini termasuk orang yang sangat-sangat susah ketika orang ingin belajar Islam itu instan. Dulu Nabi jadi Nabi itu 23 tahun. Itu untuk menemukan teori masbuk, tidak nyalip imam, itu Nabi juga lama. Jadi dulu sahabat itu kayak anak-anak kecil zaman saya kecil. Itu kalau imam sudah rakaat ketiga atau rakaat keempat, itu kalau orang-orang desa kan langsung takbir, terus dia sholat. Sholat sampai 3 rakaat nyalip siapa? Imam. Nanti di rakaat keempat baru sama imam. Imam salam dia ikut salam. Itu hebat betul. Itu sama sekali nggak salah. Kalau ditanya, lo kok ikut salam? Kan sudah sama-sama 4 rakaat. Karena imamnya dia apa? Disalib. Jadi dia takbir terus tahu imamnya rakaat ketiga atau keempat terus nyalip. Sampai ke rakaat yang sama, nanti salamnya bareng-bareng imam. Itu dulu sahabat ya gitu. Kalau Rasulullah sudah di rakaat keempat atau ketiga langsung mereka takbir Allahu Akbar nyalip. Setelah nyalip menyamakan dengan Rasulullah salam juga ikut salam. Jadi itu dulu lama sekali prosesnya. Sampai ada satu peristiwa Mu'ad bin Jabal datang, kemudian Nabi sudah sholat, berarti masbuk kalau dalam bahasa fikih. Mu'ad langsung ikuti Nabi, setelah Nabi salam baru Mu'ad menambahkan jumlah rakaat yang tertinggal. Terus semenjak itu jadi sunnah. Jadi sunnatan mutaba'ah kalau masbuk ikut imam, kemudian hanya menambahkan rakaat yang apa? Itu 23 tahun. Jadi saya ngisi 20 menit yang nggak paham, 2 jam yang nggak paham, 3 jam yang nggak mungkin paham. Daripada gitu ya 20 menit saja. Ya itu betul, karena saya tidak punya kemampuan untuk itu. Saya masih ingat, saya ngaji umum pertama itu di hallnya Abahnya Pak Hamid Pasuruan, di Lasem. Kedua di Pak Hamid Pasuruan kemarin.
Terus tadi di Kiai Robah Maksum itu ajudannya 3 kali ke saya tidak mau. Kiai Robah datang sendiri sudah sepuh dituntun. Saya ini agak-agak soleh lah. Kalau sama orang sepuh itu pengapesan. Masih ingat lah aturan mainnya laisa minna walam yarham saghirana wa yuwaqqir haqqa kabirina. Tapi yang sepuh betul kayak Mbah Jamal itu sepuh betul. Ada sepuh gaya-gayaan tidak mau. Karena memang Mbah Jamal itu besanan sama saya, Mbah Sahal itu misanan saya, misanannya Mbah saya. Terus dapat Mbah Nafisah ya keluarga sini. Saya teruskan kalau Mbah Robah itu faktornya sanad. Robah bin Maksum, Maksum ini muridnya Mbah siapa itu? Fakih Mas Kumambang. Mbah Zubair dulu ya ngajinya sama Mbah Fakih apa? Mas Kumambang. Kemarin seminggu yang lalu saya di Pondok Termas ya faktornya sepuh. Karena sanad saya Mbah Mun, Mbah Zubair, Kiai Fakih Mas Kumambang, kemudian Mbah Mahfud apa Termas. Maka berjanji itu kitab yang masalah madaih itu bagus secara tarikh. Jadi kita madaih itu beda-beda. Ada yang kayak Habib Ali. Habib Ali itu lebih ke isek itu berontok. Jika saya suka baca Simtud Duror itu kalau pas isek, pas berontok. Berontok itu ya pas kangen Nabi, biasanya saya wudhu terus baca Simtud Duror itu pas isek. Tapi kalau saya ingin baca sejarah suka berjanji. Kalau Habib Ali jelas isek. Yang duriannya sekarang di Solo termasuk Habib Muhammad bin Husain bin Anis bin Alwi bin Ali yang punya Simtud Duror. Sehingga kalau beliau baca sholawat ya sholatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi. Fayam basitu fi qalbi siru nuri ta'aluki bi wa hubbi. Fayuktabu biha bi inayatillahi nabu fi hisbi. Kalau berjanji enggak? Dia tahu problem utama Nabi itu nasabnya karena beliau orang Quraisy, orang jahiliyah yang dikira nggak punya darahnya Nabi Ibrahim. Maka beliau pertama ngarang diantaranya wabatu fa'akul huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdi Khumitat Khisalusaniyah. Saya pastikan Muhammad cucunya Abdul Muttalib. Dia yang punya pintu yang mau masuk ke Ka'bah namanya Babu Bani Syaibah. Itu nama lain dari Abdul Muttalib. Terus diteruskan. Abdul Muttalib bin Hasyim terus sampai wa adnanu bila raibin idadzawil ulubin nasabiyah ila dabihi Ismail nisbatuhu wa muntah. Karena berjanji ingin ngomong, ingin memaklumatkan ini Muhammad. Kamu kira orang mana? Beliau adalah turunan Ibrahim. Kayak apa alimnya yang ngarang berjanji? Ya, saya berkali-kali ngomong di mana-mana. Lah berjanji itu nasibnya kurang baik. Dibaca bahasa Arab, yang baca nggak paham, yang dengar nggak paham. Akhirnya kubu sebelah dianggap baca mantra. Nah, terus dihukumi bid'ah kan? Coba kalau itu ditulis bahasa Indonesia. Nasab Muhammad. Dia punya bapak Abdullah, punya mbah Abdul Muttalib gini-gini. Paling kubu sebelah tidak akan bilang bid'ah. Mesti ngomong ini buku sejarah. Jadi gara-gara bawa bahasa Arab, sing maca ora paham, sing nyenggaki ora paham, terus koyo mantra. Sing kritik yo luwih ra paham. Sudah akhirnya. Jadi berjanji itu bela-belain Nabi itu yang dilihat sisi nasab. Makanya beliau ngendikan wa'adnanu bila raibin intadawil ulumin nasabiyah ila dhabihi Ismaila nisbatuhu wa. Itu juga orang Yahudi. Akhirnya orang Yahudi banyak yang iman. Ternyata Muhammad itu tidak orang lain. Sampai mereka bilang Muhammad minal asbab. Muhammad itu enggak lain saudara kita. Akhirnya orang Yahudi banyak yang iman. Jadi pertama Nabi jadi Nabi itu yang tahu ya orang Yahudi dan orang Nasrani karena mereka pasti punya sisa-sisa kitab samawi. Itu yang diceritakan Ka'bil Ahbar. Ya al-haditsus tsani an Yasar bin Atha an Ka'bil Ahbar. Qala allamani abi Tawrata ila sifran wahidan kana yaktimuhu wa yudkhiluhus sunduk falamma mata bi fatahtuhu fa idzan fi nabiyyun yakhruju akhiras zaman maulidu bi Makkah wa hijratu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Ya, jadi ini saya urun nerangkan maulid, tapi jangan diundang lagi. Ya, pokoknya saya ini kaidahnya jelas. Kalau tidak pernah sepuh ngundang saya haram. Aturan fikihnya kan gitu. Kalah alim ngatur yang alim haram. Kalah tua ngatur sing tua haram. Tapi nak wong tua ngatur sing nom ono kemungkinan halal. Mereka ono kemungkinan sing nom ranurut wong tua itu dosa. Makanya kalau saya dipanggil yang pernah sepuh, waduh cocok ra cocok ke samina wa ta'na. Karena Mbak Jamal ini abahnya Gus Rozin, biasanya basal. Terus saya pokoknya tak ingat saya pengajian umum itu baru ke-7 ke 8. Semoga ya nanti sampai mati ya jumlahnya masih bisa terhitung. Tapi kalau ngaji rutin saya terus. Saya terus ngaji rutin.
Saya pernah baca hikam di Jogja khatam. Kalau di pondok saya sudah nggak terhitung saya khatam berapa kitab nggak terhitung karena saya sering ngaji. Sehingga tiba itu kitab kesayangan Habib Ali. Habib Ali sebelum ngarang Simtud Duror itu beliau nginduk kitab apa? Tiba masyhur. Jadi saya ulang lagi ya, kalau Tiba sama Berjanji lebih ketara, kalau Habib Ali ke Ishak, semuanya baik. Saya baca Habib Ahmad Al-Habsyi Pasuruan pernah tak tanya, kenapa kalau Maulid baca tiga-tiganya? Ben ke asobiah, Gus, ben keduman kabeh. Saya itu setengah hafal semua, tiga-tiganya setengah hafal. Berjanji cerita, Al-Hadis Susah, Tiba yang ini Tiba, Al-Hadis Susani an Yasar bin Ato an Kabil Akbar. Kata Kabil Akbar, saya ngaji sama bapak itu, Taurat itu khatam. Tapi saya itu iskal itu janggal. Kenapa ada satu lempiran yang nggak diajarkan? Disimpan visunduk. Jadi orang Yahudi itu ada baiknya. Mestinya kalau mangkal kan dibakar supaya hilang jejak. Enggak. Karena Yahudi itu ada unsur nubuah. Karena babanya Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Tapi Yahudi yang orisinil ya. Saya berkali-kali ngaji bilang Israel itu kalimatu madhin, pujian. Sehingga Israel disebut wa ani faddaltukum alal alam, itu Israel yang bani karena ada gennya Nabi. Kalau Israel yang sekarang itu nation, sebuah negara. Mereka ada yang Zionis, ada yang turunan Eropa, Amerika, terus Islamofobia. Itu beda Israel yang negara dengan Israel yang bani. Kalau yang bani itu ada unsur gen para apa? Nabi, sehingga ya bani Israel. Tapi kalau Israel sekarang nama sebuah negara. Sehingga ketika Allah bilang ya bani Israel itu khitabnya pada penduduk Medina. Kenapa? Karena penduduk Medina zaman itu banyak yang keturunan Nabi Ibrahim alaihis salam. Jadi Israel di Quran itu bukan nama sebuah negara, nama sebuah turunan. Sehingga disebut ya Bani Israel, he anak turune Israel. Kita tahu Israel nama lain daripada Nabi Yakub. Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ya karena memang saya nekuni ilmu. Kalau tadi yang Banjari kan nekuni suara. Jadi suaranya bagus. Itu kalau nggak ditopang al-jamalul akli, logikanya juga bagus. Itu bahaya, nanti orang mau nyanyi tok. Nah ini tak bantu. Tadi ada al-jamalul sauti, kebaikan secara suara. Ini tak bantu al-jamalul akli, kebaikan secara makna. Ya mestinya keren al-jamalul akli, karena al-jamalul sauti itu penyanyi dangdut bisa. Jadi semua penyanyi bisa kalau suara bagus ya. Tapi kalau maknani tiba itu kalau ada orang alim tidak bisa.